Di hadapan Komandan Utara Mendu Izumi, sang pencipta Awakener, terkuat Tenma, dan kawan-kawannya memulai ritual kebangkitan yang sakral. Sang komandan lantas memanggil monolit suci batu yang akan membuka potensi terpendam para kadet muda. Satu persatu siswa maju, namun takdir tampaknya belum berpihak pada mereka. Ironisnya, justru si perundung Tambun yang selalu membuat onar, malah berhasil membangkitkan kekuatannya. Tenma menepisnya dan melangkah maju menyentuh monolit itu, dengan tatapan penuh tekad yang membara. Di mata sang komandan, terpantul bayangan dewa penghancur aura dahsyat, yang terpancar dari jiwa pemuda itu. Seketika monolit itu memancarkan cahaya membentuk kelopak teratai biru raksasa yang megah. Tenma pun dianugerahi skill tersembunyi Overmiasis, sebuah kemampuan untuk meniru dan menciptakan skill tandingan yang luar biasa. Dikuasai iri dengki si Tambun itu nekat melancarkan serangan licik ke arah Tenma. Namun dalam sekejap mata Tenma, sudah berada di belakangnya tatapannya sedingin es melumpuhkan si perundung hingga jatuh terduduk. Analisis pun selesai. Tenma mendapatkan gelombang petir sebagai skill tandingan menariknya ke dalam domain teratai yang berkilauan. Setiap adaptasi membuatnya dijuluki monster, namun tiba-tiba sebuah monolit raksasa jatuh dari langit, menghantam institut. Bahkan, dengan kehadiran Komandan Utara situasi ini menjadi sangat genting. Monolit itu adalah pertanda kemunculan monster bencana yang mengerikan. Sontak semua orang panik dan berlarian. Namun Tenma tidak gentar sedikit pun. Dia maju untuk menghadapi ancaman itu seorang diri. Ya, dia justru merasa ini takdir karena lawannya adalah makhluk sejenis yang telah merenggut ibunya. Baginya ini adalah hari pembalasan yang telah lama ia nanti. Dan semua itu ia ucapkan di hadapan prajurit tengkorak sangar yang diselimuti kobaran api. Kekuatan baru telah ia dapatkan. Tenma berpikir inilah saat yang tepat untuk mengujinya. Menggunakan gelombang petir, tubuhnya melesat secepat kilat monster itu, mengayunkan serangan mematikan. Namun kecepatan Tenma jauh melampaui monster itu. Dia tak hanya menghindar, tapi mendaratkan pukulan telak, menolak membiarkan tragedi yang sama terulang kembali. Satu pukulan itu sontak membuat sang monster terhempas. Semua mata tertuju padanya penuh dengan kekaguman. Mereka terpana oleh kekuatan Tenma. Haruskah mereka lari jika ada pahlawan seperti ini? Seorang pemula yang diremehkan kini mampu melumpuhkan monster bencana tingkat 8 dari jarak jauh. Para pengawas pun terkejut. Kekuatan Tenma yang masih level E0 sudah jauh melampaui standar biasa. Tapi mengalahkan prajurit tengkorak takkan mudah. Makhluk itu punya dua kemampuan mengerikan. Pertama, pertahanannya nyaris tak tertembus. Dan yang kedua baru saja akan dimulai. Sebuah skill bernama Bonfire, dinding api biru yang siap melahap apapun yang menyentuhnya. Teman-temannya cemas, sementara si perundung justru tersenyum sinis mengharapkan akhir dari Tenma. Terlihat seperti akhir dari segalanya, tidak ini barulah permulaannya. Tenma mulai menganalisis skill itu di benaknya. Tingkat analisisnya meningkat pesat saat menerima serangan musuh. Sang instruktur berambut putih tak bisa mempercayai apa yang sedang dilihatnya. Karena bahkan Awakener level 10 sekalipun mustahil bisa bertahan dari serangan Bonfire. Api itu memanggang tubuh Tenma, membuatnya hangus. Bahkan tulang rusuknya mulai terlihat saat tubuhnya melemah. Namun dia terus menahannya sama sekali tidak peduli dengan kondisinya saat ini. Di matanya hanya ada bayangan sang ibu, yang dulu juga dilalap api kejam yang sama. Saat itulah pengawas sadar Tenma belum serius. Sang jenius yang babak belur itu menatap tajam bersumpah akan mengalahkan prajurit tengkorak itu. Dan ketika analisisnya tuntas, sebuah pemandangan luar biasa akan segera tersaji. Teman-temannya menunduk diselimuti rasa bersalah karena telah meremehkannya selama ini. Beberapa dari mereka melihat teratai biru kembali bersinar pertanda sebuah keajaiban akan segera terjadi. Tenma mendapatkan skill baru, dinding es hitam, kemampuan untuk melapisi tubuh dengan es guna menahan serangan api. Tepat di saat dia memperoleh skill baru itu, sistem langsung memulihkan tubuhnya menghentikan efek dari api mengerikan yang melahapnya. Tenma sadar satu serangan takkan cukup untuk menumbangkan prajurit itu. Tapi dengan status yang baru saja meningkat secara teori, itu bukan hal mustahil. Kelopak teratai indah menyelimuti tubuhnya memulihkan kondisinya sepenuhnya diiringi sorak-sorai temannya. Sulit dipercaya, dia memulihkan diri di tengah pertempuran yang begitu sengit. Sang guru terpana. Setelah serangan petir dahsyat kini, ia menunjukkan kemampuan penyembuhan. Satu hal yang pasti, anak ini benar-benar istimewa. Dia adalah Awakener luar biasa. Kemampuan pulihnya memunculkan pertanyaan, mampukah ia menumbuhkan kembali organ vitalnya? Namun prajurit tengkorak itu murka dan kembali menembakkan gelombang api biru ke arahnya. Tapi kali ini pahlawan kita melapisi tubuhnya dengan perisai es sekeras logam. Bahkan api biru yang membara itu tak mampu menembus sirah esnya, artinya dia kini kebal sepenuhnya terhadap serangan itu. Menerobos api, ia melesat laksana dewa penghancur menghindari tebasan, lalu membentuk pedang es raksasa dari lengannya. Penampilannya sudah seperti bos terakhir, padahal ini baru permulaan cerita. Dengan pedang raksasanya Tenma, menebas monster itu dalam satu ayunan bersih,
membuat semua orang terpana. Kecepatan dan kekuatannya benar-benar di luar nalar mereka. Gerakannya bahkan tak bisa ditangkap oleh mata biasa. Zirah esnya lenyap saat pertarungan usai. Ia telah meraih skill pamungkas untuk menyerang dan bertahan. Teman-temannya menghampirinya Ruki langsung memeluknya. Namun Sayo malah berlari pergi, menyembunyikan kekhawatirannya. Tenma bingung apa yang membuat Sayo marah. Sementara para instruktur masih tak percaya. Seorang pemula mampu menaklukkan monster bencana sekuat itu. Bahkan Awakener, level 100 pun akan kesulitan. Choha diperintah untuk membereskan sisanya dan melapor ke kepala sekolah, menyatakan bahwa sang jenius itu akan ikut bersama mereka. Sahabatnya memuji Tenma setinggi langit. Di sisi lain, sang pengawas mendekat untuk bicara empat mata. Teman-temannya terkejut. Mungkinkah Izumi Mendo akan merekrutnya sebagai murid? Perlu diingat Mendo adalah guru dari Awakener terkuat Jin Tewa. Standarnya sangatlah tinggi. Teman-temannya menyingkir memberi ruang. Sang komandan utara memuji bakat istimewa anak itu. Tenma bingung tapi Mendo melihatnya. Kebencian murni yang berakar jauh di dalam hatinya. Ia penasaran apa yang membentuk jiwa yang penuh dendam itu. Kisah pilu pun dimulai. Tenma menceritakan saat ia kehilangan kedua orang tuanya. 10 tahun lalu ia nyaris dilahap monster tengkorak sebelum seorang Awakener datang menolongnya. Tragisnya ia melihat sang ibu lenyap di depan matanya berpesan agar ia terus melangkah dengan keyakinan. Sejak hari itu kebencian pada monster bencana tumbuh subur di dalam hatinya. Ia ingin memusnahkan mereka semua, menghancurkan seluruh spesies iblis itu hingga tak bersisa. Kebencian itu terpancar bahkan saat Tenma menangis sebuah detail yang menarik perhatian Mendo. Anehnya, hanya mata kanannya yang mengeluarkan air mata, sedangkan mata kirinya tidak. Hal ini mulai terjadi sejak ia kehilangan ibunya. Setelah mendengar kisah pilunya Mendo, menawarkan untuk menjadikannya murid di liga teratas, agar ia bisa membasmi para monster. Liga Penyelamat adalah organisasi para Awakener terkuat di dunia yang dibentuk untuk memusnahkan monster bencana. Mereka adalah pasukan elit Awakener, pembasmi monster. Setiap anggotanya dikenal sebagai penyelamat. Para anggota ini mendapat sumber daya senjata dan pelatihan terbaik, beserta imbalan yang pantas. Bahkan penyelamat magang menerima 10.000 emas tiap bulan, jumlah yang sangat menggiurkan di zaman ini. Jumlah yang fantastis, tapi semua hak istimewa itu datang dengan sebuah tanggung jawab besar. Para penyelamat wajib melawan monster kapanpun dipanggil. Merekalah garda terdepan pelindung dunia. Sejujurnya Tenma tak peduli soal imbalan. Satu-satunya tujuannya adalah membasmi monster, karena ia sangat menginginkannya. Saat ini pemuda itu berambisi menjadi pembasmi monster. Ia pun menerima tawaran menjadi penyelamat dan belajar bahwa tiap Februari Liga mengadakan ujian untuk 10.000 peserta. Poin diberikan sesuai prestasi, tapi hanya 100 kandidat teratas yang layak menyandang gelar penyelamat. Hal ini sontak membuat pahlawan kita penasaran dengan skor tertinggi yang pernah ada. Mendo teringat skor tertingginya adalah 115.000 poin oleh Jin Tewa prajurit terhebat. Selama 11 tahun tak ada yang bisa menyentuhnya, bahkan separuh poin itu sudah menjamin posisi puncak. Tenma sangat mengagumi sosok itu, sang cahaya harapan sekaligus monster terkuat yang dimiliki umat manusia. Namun Mendo mengingatkan membandingkan bakatnya dengan Jin Tewa tidaklah bijak karena level mereka jauh berbeda. Akan tetapi pahlawan kita punya ego setinggi Isagi dari Blue Lock dan bertekad untuk memecahkan rekor itu. Ucapannya itu sukses mengejutkan Mendo. Hal itu mengingatkannya pada percakapan dengan Jin Tewa muridnya yang dulu yakin suatu hari akan ada yang melampaui bakatnya. Tampaknya generasi baru telah tiba untuk menggantikan yang lama. Potensi luar biasa itu terpancar dari pemuda di hadapannya. Adegan beralih mereka tiba di sebuah monumen batu yang menjadi gerbang penghubung antara dua dunia. Hanya membasmi monster saja tidaklah cukup. Seseorang juga harus menghancurkan monumen itu, atau mereka akan terus bermunculan tanpa henti. Bangunan di depan mereka ini dirancang khusus untuk mengisolasi monumen, sekaligus memastikan para monster tak akan bisa kabur. Tempat ini juga berfungsi sebagai ujian bagi para penyelamat baru, menjadikannya fasilitas latihan yang sempurna. Dalam istilah liga tempat ini disebut panggung, dan monster di dalamnya dianggap liar, serta tak terkendali. Inilah alasan para pemula selalu gagal membuat tempat ini dijuluki kuburan para pemula. Dahulu Jin Tewa menyelesaikan panggung ini dalam 3 menit yang menjadi rekornya. Karena itu Mendo berharap pahlawan kita bisa menyelesaikan tes ini kurang dari 3 menit. Hanya dengan begitu, Mendo akan secara resmi mengakuinya sebagai murid. Di adegan berikutnya Mendo terlihat berjalan bersama si pemula terbaru yang sedang jadi buah bibir. Orang-orang mulai membandingkan pemuda ini dengan legenda prajurit terhebat. Mereka tak percaya ia bisa berjalan berdampingan dengan Mendo secara langsung. Sementara mereka semua bertanya-tanya pahlawan kita justru fokus pada tingkat bencana panggung ini, level 10. 2 tingkat lebih kuat dari prajurit tengkorak, membuatnya penasaran monster macam apa yang menantinya di dalam. Melihat wajah terkejut orang-orang Tenma, heran mengapa semua orang di sini tampak seperti orang biasa yang belum pernah masuk ke panggung.
Ia lalu menghampiri resepsionis dan meminta izin untuk memasuki panggung. Wanita itu menanyakan tentang kelompoknya, dan pahlawan kita dengan tenang menyatakan bahwa ia akan masuk sendirian. Suasana hening sejenak. Sang resepsionis mengira pemuda ini tidak sopan dan sedang mencoba merayunya. Tampaknya pemuda ini sangat payah dalam merayu, dan langsung membuat wanita cantik itu kesal. Tenma benar-benar bingung. Para penonton di sekitar malah mengejeknya karena dianggap terlalu sombong. Untuk meluruskan kesalahpahaman, ia menjelaskan niatnya lagi. Menyatakan ia tidak sedang merayunya, melainkan ingin menantang panggung. Lagi-lagi resepsionis itu berpikir, Tenma hanya sedang mencoba menutupi rasa malunya. Dia bahkan bersedia memberikan nomornya agar pemuda konyol ini berhenti berbuat lebih jauh. Kesabarannya benar-benar habis. Pria ini mengancamnya bahwa dia tidak akan mengulangi perkataannya untuk ketiga kalinya. Ia sama sekali tidak tertarik pada resepsionis itu. Yang ia pedulikan hanyalah misinya di panggung. Takut dengan kata-katanya, wanita itu menyetujui permintaannya, menekankan bahwa risikonya ia tanggung sendiri. Tenma mengambil gelang itu dan memasangnya di lengan, merasa frustrasi dengan pertemuan yang menjengkelkan barusan. Para pria di sekitarnya menganggapnya bodoh karena menolak nomor si gadis dan malah bertingkah sok jagoan. Masalahnya bagi pemula menantang panggung level 10, pada dasarnya sama saja dengan bunuh diri. Begitulah besarnya perbedaan kekuatan yang ada. Sebagian besar dari mereka hanya mencibir, namun beberapa lainnya penasaran dengan bakat Tenma dan bagaimana ia akan memanfaatkannya. Masalah utamanya adalah, meski berbakat levelnya masih 0, jadi di mata mereka riwayatnya sudah tamat. Fokus pada tujuannya Tenma, memindai gelang identitasnya, dan mendapatkan akses masuk. Setelah urusan administrasi yang membosankan selesai, ia meregangkan tubuh bersiap untuk pertempuran. Waktu berjalan hitungan mundur 3 menit untuk menaklukkan stage ini dimulai. Tenma langsung melesat maju. Arena buatan ini ternyata sangat luas, dan monster pertama yang menyambutnya adalah Kodama level 4. Makhluk dengan wujud yang aneh. Tanpa basa-basi dia menumbangkannya dalam sekali tebas. Dengan kekuatan pengubah es andalannya, berbagai senjata seperti kapak tempur bisa ia ciptakan sesuai kebutuhan. Satu Kodama tumbang, tapi gerombolan pohon lapar lainnya datang. Mereka mirip sekali dengan Pokemon versi mengerikan. Sementara di luar AGH memprotes keras keputusan ayahnya yang memberikan ujian ini. Padahal banyak stage lain untuk pemula. Tapi ayahnya justru mengirim Tenma ke stage tersulit. Ternyata dia ingin melihat apakah Tenma mampu melampaui Jin. Hasil mereka berdua akan dibandingkan. Bahkan AGH ragu karena melampaui prajurit terkuat itu seperti menentang batasan manusia. Namun sang ayah ingin tahu apakah Tenma juga berpikiran sama. Sosok Jin memang terlihat ramah pada awalnya. Tapi kemudian Tenma melihatnya menaklukkan monster bencana level 97 dengan mudahnya. Tatapan matanya begitu dingin dan penuh perhitungan. Bagaikan tatapan seorang dewa, sosok itu seakan telah melampaui batas manusia dan menjelma menjadi dewa. Mendu setuju potensi Tenma memang setara, tapi butuh waktu untuk mencapai level dewa itu. Jin adalah dewa penyelamat, sementara Tenma tampak dikuasai oleh amarahnya, menjadikan mereka dua kekuatan yang berlawanan. Kembali ke pertarungan, jagoan kita berhasil menyingkirkan gerombolan Kodama tanpa kesulitan. Sayangnya skill mimesis miliknya tak bereaksi. Makhluk-makhluk ini terlalu lemah untuk dianalisis. Tiba-tiba sesosok musuh muncul di belakangnya. Tenma pun langsung membalas dengan tebasan. Aneh, yang ini juga tumbang dengan mudah. Tenma mulai curiga apa semua monster level 10 ini selemah itu. Tapi itu mustahil. Jika benar stage ini tak akan dijuluki kuburan para pemula, pasti ada sesuatu yang ia lewatkan. Dan benar saja sistem mendeteksi skill rank B, regenerasi diri. Jagoan kita tak menyangka. Makhluk yang baru saja, ia tebas bangkit kembali dan menjeratnya dengan sulur-sulur tanah. Meski ditebas berkali-kali, lukanya pulih seketika. Makhluk itu terus beregenerasi. Pantas saja monster level 10 ini sulit dikalahkan. Kemampuan regenerasinya luar biasa. Tenma mengaktifkan dinding es hitam melapisi kedua lengannya dengan duri-duri es yang tajam. Tujuannya hanya satu, memberikan kerusakan masif, hingga monster itu tak mampu beregenerasi lagi. Sambil menebas tanpa henti dengan pedang ganda otaknya, terus memproses siklus analisis. Satu tebasan telak membelah kepalanya, tapi itu pun belum cukup untuk menumbangkannya. Tenma semakin bersemangat menyerang. Dia tak akan membiarkannya pulih. Tenma menghujaninya dengan tebasan bertubi-tubi. Serangannya begitu dahsyat, layaknya domain expansion milik Sukuna. Monster itu akhirnya hancur berkeping-keping. Pertarungan usai, namun mana Tenma terkuras akibat skill es hitam. Tapi kejutan belum berakhir, seperti Perfect Cell. Serpihan kecil itu beregenerasi dan kembali ke wujud semula. Dengan frustrasi, Tenma terus menghindari setiap serangannya. Ia tak menyangka lawannya begitu gigih. Untungnya setiap regenerasi justru mempercepat proses analisisnya. Pertarungan ini mulai membuatnya kewalahan. Ia terpaksa berhenti, menggunakan es hitam untuk menghemat mana. Strategi terpintar sekarang adalah mengandalkan kecepatan sambil menunggu analisis selesai.
Sialnya waktu hampir habis persetan, pikirnya, kita hajar saja. Ia mengaktifkan gelombang petir bersama dinding es hitam mengerahkan segalanya di menit terakhir. Tenma sengaja menebas sulur-sulurnya memaksanya beregenerasi demi mempercepat proses analisis. Sebab jika mana habis riwayatnya akan tamat di tempat ini, lagi pula jika hanya ini kemampuannya ia rela gagal karena merasa tak pantas, mengumpulkan sisa tenaga Tenma, melancarkan tebasan terakhir ke arah kepala monster itu. Tapi sayang permainannya berakhir di sini. Mananya benar-benar terkuras. Seketika tubuhnya tak berdaya menerima serangan telak. Inilah kesempatan terakhirnya proses mimesis, hampir selesai satu-satunya skill yang tak butuh mana. Dan tepat saat selesai bunga teratai biru mekar kembali, ia berhasil memperoleh skill ledakan teratai dari regenerasi diri. Monster itu kembali menyerang dengan ganas, namun efek ledakan teratai masih menyelimutinya. Semua mana di sekitarnya meledak dahsyat menciptakan kehancuran murni. Berkat skill mimesis, semua luka Tenma pulih seketika dengan sendirinya. Monster itu hanya bisa terbelalak kaget. Dengan satu tepukan tangan Tenma bunga teratai itu melepaskan kekuatan mengerikan. Api dahsyat melahap segalanya membuat monster itu lenyap menjadi debu. Namun kekuatan sebesar itu juga berdampak pada Tenma. Itulah jurus pamungkas yang ia miliki dalam pertarungan ini. Hebatnya serangan dahsyat itu hanya memakai sepertiga mananya. Setelah pulih dengan mimesis monster Kero, tak akan jadi masalah lagi. Skill mimesis terbukti punya efek pemulihan mana dan juga energi. Satu pecahan telah diamankan, sementara itu, di dunia luar suasana menjadi tegang. Sang resepsionis panik memikirkan si pemula di dalam ia mendesak agar tim penyelamat segera dipanggil. Bahkan AGH pun tak menyangka, jagoan kita bisa menang melawan monster level 10. Tantangan terbesarnya adalah waktu. Tiba-tiba sebuah notifikasi muncul di layar stage rekor baru, tercipta dan membuat semua orang terkejut. Rekor 11 tahun akhirnya tumbang Itsuki Tenma, menyelesaikannya dalam 2 menit 14 detik. Begitu Tenma keluar penampilannya seperti prajurit yang baru pulang dari pertempuran sengit. Seketika para pencelanya berubah menjadi pengagum. Sang kuda hitam memecahkan rekor Jin dengan selisih 1 menit penuh. Tenma menghampiri Mendu menanyakan apakah kini ia layak menerima bimbingannya. Mendu terlihat sangat terkesan. Ia memuji murid barunya itu. Momen ini begitu langka AGH, sampai tak percaya melihat ayahnya tersenyum seperti itu. Para penonton berspekulasi ini semua berkat Izumi yang membuat muridnya mampu melampaui rekor Jin. Namun kenyataannya berbeda. Sang resepsionis menghampiri Tenma, wajahnya memerah karena malu atas sikapnya tadi. Ia memberikan hadiah atas rekor barunya, sebuah hal yang sama sekali tak diduga oleh Tenma. Tenma justru tidak menyalahkannya, ia mengerti kekhawatiran wanita itu pada pemula yang nekat. Kata-kata Tenma kali ini justru memberinya semangat membuat sang resepsionis jadi salah tingkah. AGH pun menggoda Tenma mengingatkannya agar tidak besar kepala hanya karena sudah jadi murid ayahnya. Bagi Mendu level ini terlalu mudah untuk bakat Tenma. Sudah waktunya meningkatkan tingkat kesulitan. Ia yakin stage yang cocok untuknya adalah stage tingkat lanjut. Perlu diketahui level tak hanya menunjukkan tingkat bahaya monster. Faktor terpenting justru terletak pada spesies monster itu sendiri. Beberapa monster tidak punya akal sementara yang lain kecerdasannya melebihi manusia. Monster-monster cerdas ini jauh lebih sulit ditaklukkan daripada monster biasa. Sistemnya mirip seperti para Awakener. Manusia punya job yang menentukan kekuatan mereka. Sementara monster dibedakan berdasarkan spesiesnya. Dan stage tingkat lanjut dihuni oleh monster-monster cerdas itu. Menaklukkan mereka di level yang sama pun jauh lebih sulit dibandingkan melawan monster biasa. Tujuan Tenma selanjutnya distrik 4 stage utara. Ia sadar selama ini, ia hanya melawan makhluk lemah tanpa kecerdasan. Mengetahui spesies cerdas, bisa merasakan penderitaan Tenma, justru bersemangat untuk menghadapi tantangan seperti itu. Ia bahkan mengeluarkan auranya yang mengintimidasi, tak sabar menemukan lawan baru. Dunia para Awakener gempar. Semua orang membicarakan rekor 11 tahun milik Jin yang dipatahkan oleh seorang kuda hitam. Namun stage tingkat lanjut sangat sulit, terutama di distrik 4 yang sepenuhnya dikuasai oleh satu orang. Banyak Awakener yang mencoba menantang stage itu, namun mereka semua berakhir tanpa kabar. Rumor yang beredar ada sosok misterius yang mengincar para penantang. Seseorang dengan gegabah menyebut nama Reiji Kinoshita, sementara yang lain buru-buru membungkamnya agar tak celaka. Ternyata Reiji adalah putra kepala distrik 4. Seorang anak manja yang terbiasa mendapatkan segalanya. Ia menganggap semua stage di distrik 4 adalah miliknya. Kembali ke Tenma, ia membuka kotak hadiahnya dan menemukan sebuah batu. Mendu terkejut Tenma bisa mendapatkannya karena batu itu muncul tepat setelah mengalahkan monster bencana. Namun ada perbedaan besar di antara kedua batu itu. Yang satu berwarna hijau, membuat AGH terbelalak karena itu adalah batu kualitas menengah. Tenma penasaran apa itu batu karma. Ternyata itu adalah sebutan lain untuk batu pengalaman. Mengalahkan monster atau Awakener lain akan menciptakan karma atau yang biasa disebut poin pengalaman. Poin inilah yang menjadi kunci untuk menaikkan levelmu. Batu karma
menyimpan esensi kekuatan itu, membiarkan penggunanya melesat jauh melampaui batas mereka. Yang menjadi misteri adalah bagaimana batu karma terbentuk sendiri di dalam stage. Sang guru menduga ini ada hubungannya dengan bakat Tenma, membuat mereka berdua tertegun. Seharusnya karma dari mereka yang dikalahkan langsung diserap oleh sang pemenang. Tapi anehnya level Tenma tidak naik sedikit pun, seolah kekuatannya menolak karma itu. Teorinya adalah karma yang Tenma dapatkan justru diserap oleh para Awakener di sekelilingnya. Tapi di stage ini berbeda, tidak ada siapapun dan Tenma tak mampu menyerapnya. Karena itulah karma itu memadat dengan sendirinya menjelma menjadi sebuah batu. AGH tampak cemas khawatir kalau Tenma akan terjebak dalam stagnasi kekuatan. Ayahnya melarang bertanya soal skill Tenma, karena itu adalah rahasia pribadinya. Sang guru menyarankan agar Tenma menjual batu itu jika ingin mendapat keuntungan. Untuk sementara dia akan pergi menghadiri pertemuan penting dan putrinya yang akan menjaga Tenma. Namun dia pergi setelah meninggalkan beberapa pesan krusial. Tenma harus merahasiakan status muridnya dan detail tentang bakat unik yang ia miliki. Ketiga Tenma ditugaskan menyelesaikan setidaknya 6 stage tingkat lanjut sebelum gurunya kembali. Dan yang terakhir Tenma bebas, menggunakan kekuatannya sesuka hati karena itu adalah miliknya. Bocah itu pun menerima perintahnya sementara suasana di distrik utara memanas. Beberapa Awakener kesal karena giliran mereka direbut oleh pengawal Reiji Kinoshita. Mereka diperintahkan untuk segera menyingkir dari sana. Ejekan mereka sebagai anak manja kaya raya harus dibayar mahal saat salah satu dari mereka terpental keras ke dinding. Raksasa berotot itu diserang duri tanah peringkat B, namun serangan itu tak mempan sedikit pun. Wajah pria itu mengeras seolah berubah menjadi logam. Si penyerang tak percaya jurusnya yang mampu menembus monster kini tak berguna sama sekali. Pria besar itu mencengkeram lengannya, lalu menanduk wajahnya hingga membuatnya tak sadarkan diri. Awakener level 7 dan 8 keduanya tumbang tak berdaya di hadapan pengawal Reiji. Dia adalah Takeru Oga, salah satu dari 4 orang terkuat bawahan Reiji, seorang pengendali logam level 12. Si kepala logam mengancam siapapun yang menentang perintah Reiji akan dihabisi. Dia bahkan berniat menyiksa kedua Awakener itu sebagai pelajaran bagi yang lain. Namun temannya mengingatkan agar Takeru menahan diri karena banyak mata memandang. Tiba-tiba sesosok bayangan melesat cepat tubuh pria itu jatuh ke dalam pelukan Tenma. Semua orang di sana menganggap Tenma bodoh karena telah mencari masalah. Pria itu menyebutnya nekat karena berani melawan perintah Reiji dan memberinya peringatan terakhir. Tapi tekad Tenma sudah bulat. Dia harus memasuki stage itu dan Takeru menghalangi jalannya. AGH segera melaporkan situasi ini, tapi Tenma memutuskan untuk menyelesaikannya sendiri. Teringat pesan gurunya untuk melakukan apa yang ia anggap benar. Dia meletakkan pria yang terluka, lalu memancarkan aura mengintimidasi untuk level 0. Takeru tak percaya bocah level 0 ini berani menantangnya, namun dia merasakan tekanan aneh. Mengandalkan statistiknya Takeru, yakin dirinya jauh lebih unggul dalam pertarungan ini. Tapi sebuah kejutan besar menantinya Tenma, melesat secepat kilat dan tinjunya mendarat telak di wajah Takeru. Kerumunan seketika terdiam tak mampu memproses kecepatan luar biasa dari sang pemula. Beruntung Takeru sempat mengubah wajahnya menjadi logam, sehingga pukulan itu tak meninggalkan luka. Sambil melapisi lengannya dengan baja, dia melancarkan pukulan balasannya yang berat. Dia memuji kecepatan Tenma, tapi meremehkan kekuatannya yang lemah. Tenma pun menghindar dengan gesit. Tenma sadar dia baru saja kehilangan satu-satunya kesempatan untuk melancarkan serangan kejutan. Peluang terbaiknya kini adalah memperkuat gelombang petir miliknya sambil memancing Takeru untuk mengaktifkan proses metalisasi. Kemampuan metalisasi itu sangatlah berisiko. Itu tandanya jagoan kita tidak bisa lagi menahan diri dan harus bertarung serius. Tenma tahu serangan biasa tak akan mempan. Ia hanya perlu mengincar titik lemah Takeru untuk melancarkan serangan telak. Ia pun melesatkan sebuah tendangan cepat ke arah wajah lawannya. Namun Takeru berhasil menepisnya sambil meremehkan kekuatan dan kecepatan Tenma yang dianggapnya lemah. Tapi semua ini sudah masuk dalam strategi jagoan kita. Ia sengaja membiarkan lawannya membaca kecepatannya hanya untuk melepaskan gelombang petir yang jauh lebih dahsyat. Takeru benar-benar lengah dan terkejut melihat penggunaan elemen petir itu. Seketika jagoan kita menambah kecepatannya secara gila-gilaan, melancarkan belasan pukulan yang semuanya mendarat telak. Analisis terus berjalan sementara penonton sadar anak baru ini punya banyak skill tak memberi. Takeru celah untuk berubah jadi logam. Yang ada di benaknya hanyalah bagaimana anak ini bisa secepat itu di levelnya. Dengan hujan pukulan yang deras, ia bahkan tak sempat memanggil teman-temannya untuk meminta bantuan. Pria ini benar-benar terdesak. Sebagai upaya terakhir, ia pun memutuskan untuk mengeluarkan kartu andalannya. Ternyata kartu andalannya adalah merobek baju dan memamerkan punggungnya yang sangar. Cukup unik, tapi sungguhan ia masuk ke mode berkilau dan menyelimuti seluruh tubuhnya dengan logam padat. Ini pertama kalinya ia terpojok hingga harus memakai jurus andalannya ini. Seluruh bagian logamnya mendapat tambahan pertahanan 50% dan naik 50% lagi saat ia diam. Ngomong-ngomong aku suka ini.
Sekarang baru kelihatan kalau nyalinya memang terbuat dari titanium. Takeru merasa bangga dengan evolusinya dan berniat memberikan akhir yang mudah bagi si anak baru. Dengan pertahanan di atas level 12, semua orang ragu ada yang bisa menembus pertahanannya di level yang sama. Tapi itu takkan jadi masalah, karena dalam 1 atau 2 menit, proses analisisnya akan segera rampung. Jagoan kita dengan santai menunjukkan kelemahan Takeru. Ia menghabiskan semua poin untuk pertahanan, tapi melupakan status mananya. Takeru bersikap seolah Tenma hanya membual tanpa dasar. Namun dalam hatinya ia tahu itu ucapan anak itu benar. Tenma lalu berkata ia tak tertarik membuatnya kehabisan mana. Justru sebaliknya ia akan mengakhiri pertarungan ini dalam sekejap mata. Sebuah teratai biru muncul menandai evolusi baru kekuatan Tenma. Bunga indah itu mekar memukau semua yang melihat. Meski mereka tak mengerti bagaimana bunga seindah itu bisa mengalahkan si kepala logam. Setelah itu Tenma mendapatkan tombak penembus sejati, sebuah kemampuan yang mengabaikan pertahanan dan menjamin serangan telak. Masalahnya hanya jangkauan dan kecepatan. Serangan ini terlalu lambat dan sangat mudah untuk dihindari. Ini memaksa Tenma untuk mengatur waktu serangannya dengan sempurna demi menghancurkan pertahanan baja kebanggaan Takeru. Dengan skill aktif status jagoan kita meningkat drastis saat ia menciptakan sebuah bola penembus. Bahkan dari jarak ini, Tenma dengan percaya diri menantang lawannya untuk menghindari serangannya yang akan datang. Penampilan Tenma disambut sorak-sorai penonton. Mereka penasaran dengan langkahnya yang selanjutnya. Bola penembus itu bergerak lambat di depan mata mereka. Benda itu sangat kecil, rasanya mustahil bisa mengenai sasaran. Saking kecilnya si kepala logam itu, hanya diam saja. Ia siap menerimanya secara langsung meremehkan kartu as Tenma. Bola itu akhirnya mendarat di lengannya. Seketika ekspresi ngeri muncul di wajah Takeru. Serangan itu benar-benar menghancurkan lengan pria itu, membuatnya hancur berkeping-keping. Padahal Tenma sudah menyuruhnya menghindar. Ia sengaja mengincar lengan sebagai tanda belas kasihan. Ia bisa saja mengincar titik vital, seandainya lawannya adalah monster sungguhan. Takeru menjerit kesakitan saat Tenma menyuruh teman-temannya untuk membawa pria itu ke rumah sakit. Mereka pun memapahnya pergi. Hari itu terselamatkan berkat Powerpuff Girls. Tunggu dulu. Oh, aku lupa ini bukan Cartoon Network. Tenma pun dipuji sebagai pahlawan oleh kerumunan. Beberapa dari mereka bahkan ingin membentuk tim dengannya agar bisa menyelesaikan stage lebih cepat. Situasinya jadi begitu heboh, semua orang berebut untuk merekrutnya. Namun pahlawan kita sedang asyik mengagumi kemampuan barunya. Sebuah kekuatan yang mampu menaklukkan monster pertahanan sekelas Takeru. Bola itu ternyata punya efek tersembunyi. Kecepatannya akan meningkat drastis setiap kali menumbangkan lawan dengan pertahanan tinggi. Dua orang itu memohon agar dia bergabung, tapi Tenma dengan tegas menolak, menyatakan kalau ia lebih suka bergerak sendiri. Sekali lagi kerumunan penonton menunjukkan reaksi yang sama persis seperti sebelumnya. Mereka menganggapnya gegabah nekat menantang stage sulit hanya karena berhasil mengalahkan Takeru. Pandangan orang-orang berubah sangat cepat. Kini mereka tak peduli jika pemuda itu kenapa-napa. Setelah para pencemooh pergi, sang putri mengingatkan bahwa setiap monster di sini pertahanannya setara dengan Takeru. Artinya, pahlawan kita harus sangat bijak dalam mengatur penggunaan energinya. Namun Tenma tetap tenang, membuatnya bingung karena kegagalannya akan menjadi aib bagi ayahnya. AGH menambahkan informasi monster batu bergerak berkelompok, tapi mereka tidak terlalu cerdas. Ini adalah celah bagi Tenma. Ia bisa memanfaatkan kelemahan itu untuk menguras energi mereka. Gelang itu memberinya akses. Saat memasuki arena, ia tak menyangka akan disambut kadal batu raksasa sebanyak ini. Statistik mereka luar biasa tinggi, jauh melampaui semua lawan yang pernah ia hadapi sebelumnya. Seketika patung kolosal itu menerjangnya dengan kecepatan penuh. Menghadapi pertahanan sekuat itu, Tenma segera mengeluarkan bola penembus andalannya. Bola itu melesat menembus lurus tubuh sang patung dan langsung menumbangkannya dalam sekejap. Efeknya aktif, kecepatan bola meningkat 100%, sebuah keuntungan besar bagi Tenma. Ancaman belum berakhir. 3 patung mengerikan menerjangnya sekaligus. Tapi Tenma bergerak secepat kilat melesat melewati mereka. Ia menumbangkan 3 monster dengan serangan ledakannya, menghabiskan sepertiga mana. Namun pertarungan masih jauh dari usai. 2 monster lain menyergap dari arah berlawanan. Tenma mempersiapkan serangan pamungkas, memusatkan energi pada bola penembusnya. Dengan cerdik ia menghindar, membuat kedua patung itu saling menghantam satu sama lain. Sebuah celah sempurna tercipta, bola penembus melesat lebih cepat dan menumbangkan keduanya dalam satu serangan telak. Tenma terhuyung. Seluruh mana miliknya terkuras, habis hingga ke titik nol. Batasan mana benar-benar jadi masalah baginya. Ia berharap bisa segera mendapatkan skill pemulihan. Kecepatan bolanya kini mencapai 5 meter per detik, tapi ia melupakan satu monster terakhir yang menyergapnya, menciptakan kehancuran yang dahsyat. Satu monster menggunakan skill gigantifikasi berubah menjadi ancaman kolosal yang mengerikan. Ukurannya jadi masalah, tapi Tenma langsung merespons dengan kecepatan kilatnya.
Ia melesat ke atas ragu apakah serangannya bisa menembus makhluk sebesar itu. Dengan cermat ia membidik kepala sang monster, lalu melepaskan bola penembusnya. Namun dari kejauhan Tenma sadar bola itu terlalu kecil dan mungkin hanya akan memberi goresan. Sang raksasa batu tidak diam, ia membalas dengan tinju besarnya. Tak bisa menghindar di udara, Tenma terpaksa mengerahkan es hitamnya untuk menahan hantaman itu. Tetap saja, benturan itu membuatnya terpental keras ke dinding. Pertarungan ini jauh lebih berat dari dugaannya. Merasa terdesak, sebuah sistem analisis otomatis aktif memunculkan senyum tipis di wajahnya. Sementara itu, di tempat lain, salah satu agen Reggie melaporkan sesuatu dengan terkejut. Meski suaranya mengganggu, sang agen membawa sebuah berita yang mengejutkan. Rupanya ada seseorang yang berhasil menaklukkan Takeru dan memasuki stage tingkat lanjut. Berita itu membuat Reggie gusar. Ia tak percaya Takeru bisa kalah dengan levelnya yang tinggi. Satu-satunya penjelasan logis adalah pelakunya pasti seseorang di atas level 30. Masalahnya Awakener sekuat itu tak akan buang waktu di sini. Semua orang di fasilitas ini hanya level 10. Tapi mustahil bagi sosok arogan ini untuk percaya Takeru dikalahkan oleh prajurit level 10. Reggie memutuskan untuk menyelidiki masalah ini sendiri. Ia yakin bisa menyusul jika mereka bergegas. Sang agen menyarankan agar mereka tetap waspada dan berhati-hati. Tentu saja peringatan itu tak dihiraukan. Reggie ingin memberi pelajaran pada orang yang berani mengusik keluarga Kinoshida. Ajaibnya jagoan kita berhasil bertahan dan mencapai analisis 100%. Sambil berlindung dalam teratainya, sistem mengumumkan selesainya skill gigantifikasi. Namun anehnya kali ini Tenma tidak mendapat skill baru. Malahan, bola penembusnya naik ke level 2 memberinya kemampuan mengatur ukuran dan menggandakan kecepatan pasifnya. Mencoba kedua efeknya, Tenma mengaktifkan bola evolusi barunya memunculkan bola raksasa yang menguras habis seluruh mananya. Inilah bola penembus terkuat yang pernah ia ciptakan, meluncur dahsyat laksana bom nuklir. Ia bahkan sempat berpose ala Gojo setelah tembakannya sambil bertanya-tanya apa serangannya barusan berlebihan. Golem batu pun musnah, menandai kemajuan lainnya. Kecepatan bolanya kini mencapai 7 meter per detik. Jika ia menyelesaikan stage ini, 2 kali lagi kecepatannya akan setara dengan mobil. Ternyata efek pasif yang selama ini ia abaikan justru sangatlah berguna. Lotus Burst memperkuat semua skill nya. Artinya jika ia bisa memperkuat efek pasif itu, ia bisa menembak monster dari ribuan meter. Stage tingkat lanjut selesai, hanya dalam 3 menit memecahkan rekor lain dan membuat para Awakener kebingungan. Semua orang bertanya-tanya bagaimana bisa seorang level 0 melakukan ini. Sungguh tidak masuk akal. Sementara itu, Tenma justru terlihat santai, seolah baru selesai mandi. Tak ada satu goresan pun di tubuhnya. Bahkan, AGH pun dibuat terkesan dan selalu kagum padanya. AGH memujinya karena menyelesaikan stage dengan cepat. Tapi, semua ini berkat bola penembus miliknya. Tiba-tiba ia melihat seekor kupu-kupu indah terbang di dekatnya. Itu adalah kupu-kupu giok. AGH ternyata seorang pengguna Shikigami, tapi si narator terlalu sibuk mengagumi pesonanya untuk peduli pada kupu-kupu itu. Jangan tanya warnanya apa. Ya. Tenma berinteraksi dengan makhluk mungil itu, memujinya cantik, lalu bertanya pada AGH tentang jenis-jenis job para Awakener. AGH tampak kaget karena Tenma sama sekali tak tahu pengetahuan dasarnya. Job sebenarnya terbagi jadi 4 kategori, dan jagoan kita sudah melihat 3 di antaranya. Tipe pertama adalah elementalis, pengguna berbagai macam elemen kekuatan alam. Para Awakener tipe ini adalah yang paling umum dan punya kekuatan tempur tertinggi seperti si gendut di kelasnya dan juga Takemaru. Tipe kedua adalah pengguna Shikigami. Yap, benar sekali mirip seperti Megumi dari Jujutsu Kaisen. Shikigami akan bersama tuannya sejak lahir. Itulah kenapa AGH memiliki kupu-kupu giok itu. Setelah menjelaskan 2 tipe AGH, menunggu Tenma bertanya lebih lanjut. Jagoan kita syok melihat level kupu-kupu giok itu lebih tinggi darinya, membuatnya meragukan status veteran AGH. Tanpa basa-basi ucapan Tenma, seolah menghancurkan harga diri gadis malang itu. AGH pun mengoreksi kesalahpahamannya, menjelaskan kalau level Shikigami memang selalu lebih tinggi dari tuannya. Mendengar itu, otak Tenma yang penuh perhitungan langsung menyimpulkan dalam pertarungan target utamanya adalah sang tuan. AGH sedikit bergidik merasakan aura dingin dari Tenma. Namun ia tetap melanjutkan penjelasannya. Tipe ketiga adalah job misterius dengan informasi yang sangat terbatas. Dan itulah job yang dimiliki jagoan kita, Order Breaker. Masalahnya setiap pemilik job ini punya kemampuan yang unik. Teratai biru Tenma berbeda dari Awakener yang bisa mengubah ukuran atau membuat klon bayangan persis seperti di dunia Naruto. Skill di bawah setiap kategori job memiliki peringkat dari C hingga S dalam 4 tingkatan kekuatan. Namun para Order Breaker diklasifikasikan punya skill kategori Z benar-benar berbeda dari yang lain. Karena keunikan skill mereka, kelas Order Breaker sangatlah disegani. Namun saat kemampuan seorang Order Breaker terbongkar, mereka akan kehilangan keuntungan terbesarnya. Itulah alasan mengapa ayah AGH
melarangnya bertanya tentang kemampuan jagoan kita. Bagi AGH Tenma, bahkan lebih unik di antara para order breaker, karena ia melihatnya menggunakan 3 skill berbeda. 2 di antaranya bahkan tampak seperti skill seorang elementalis. Tenma mulai sedikit jengkel karena AGH terus membahas dirinya. Ia pun mengalihkan pembicaraan bertanya tentang job keempat yang belum ia ketahui. Namun AGH menolak memberitahunya, anggap saja itu hukuman, karena Tenma terlalu banyak menyimpan rahasia. Sebelum pergi AGH bertanya rencananya ke depan, dan tahu Tenma akan terus menaklukkan stage tingkat lanjut yang sama. Pria itu mengingatkan si nekat ini, kalau stage punya masa jeda, membuatnya tak bisa masuk lagi, setidaknya selama 2 hari. Sial, masa jeda ini jadi penghalang besar, dan dia sama sekali tak memikirkannya. Pantas saja Reggie merahasiakan tempat ini untuk dirinya sendiri. Karena tak bisa meningkatkan piercing orb, pahlawan kita berencana untuk meningkatkan skill Lotus Burst miliknya. Jadi dia mencari stage lain dengan monster yang lebih banyak. Penjaga itu teringat akan satu tempat. Meskipun level monsternya tak tinggi, jumlahnya benar-benar luar biasa. Sekawanan belalang raksasa, jumlahnya lebih dari 100 ekor. Stage ini mustahil ditaklukkan tanpa skill area yang luas. Karena itu, dia diperingatkan untuk tidak nekat. Padahal, pahlawan kita sudah punya skill andalan Lotus Burst. Dia tak peduli dengan peringatan itu sementara yang lain hanya bisa kaget melihat rencananya menaklukkan stage belalang. Mereka gemetar ketakutan membayangkan Reggie akan datang membalas dendam dan ingin segera kabur dari sana. Dan benar saja si antagonis itu, akhirnya tiba hanya untuk menemukan targetnya sudah menghilang. Sungguh tak bisa dipercaya, ada yang bisa menyelesaikan stage itu secepat kilat. Amarah Reggie meledak merasa pelaku misterius ini sengaja mempermainkannya. Dia menyuruh anak buahnya melacak sisa mana dan menghubungi Haun untuk tugas khusus. Dia ingin targetnya ditangkap hidup-hidup agar bisa diberi pelajaran. Tipikal penjahat yang sangat arogan. Di tempat lain seorang Awakener malang berjuang keras. Dia sedang dikejar oleh Hon bawahan Reggie. Bahkan setelah memakai jurus kabur pamungkasnya, dia akhirnya dihadang oleh seekor monster buas. Makhluk itu langsung menerkamnya. Tak lama agen Reggie yang lain muncul menemuinya. Hebatnya pria yang dicengkeram itu masih sadar bertanya-tanya bagaimana mereka bisa melacaknya. Ternyata peliharaan orang ini punya penciuman super yang bisa melacak target manapun. Pria itu adalah Charles. Si anjing pelacak datang untuk menyelesaikan misinya. Pria malang itu memohon ampun, tapi Charles dengan dingin membiarkan monsternya menyelesaikan tugas. Setelah targetnya lenyap, mereka pun naik level. Charles melapor kalau misinya telah berhasil. Namun dia terkejut saat mendengar kabar tentang kondisi Takeru yang cukup parah. Menganggap ini masalah serius, dia segera menuju lokasi Reggie antusias karena ada target baru yang muncul. Tenma tiba di stage dan heran melihat begitu banyak belalang. AGH menjelaskan kalau tiap monster punya habitat favorit. Karena itulah kemampuan utama seorang Awakener adalah memahami medan pertempuran dengan baik. Stage level tinggi bahkan tak punya penjaga saking berbahayanya tempat itu. Tenma heran kenapa stage ini ditutup, padahal level monsternya paling tinggi hanya 13. Di stage biasa kau bisa kabur jika terdesak. Tapi di sini melawan kawanan belalang ini, melarikan diri adalah hal mustahil. Satu langkah yang salah, dan kau akan dikeroyok habis-habisan oleh gerombolan itu. Banyak Awakener yang telah menjadi korban di sini. Sungguh akhir yang mengerikan. Tapi ancaman seperti itu tak membuat pahlawan kita gentar. Dia malah senang menemukan arena bermain baru. AGH menganggapnya gila, tapi Tenma punya rencana. Dengan mantap dia melangkah masuk ke dalam stage. Dia cemas apakah informasinya sudah cukup. Tapi kemudian dia baru menyadari sesuatu. Dia lupa, satu detail krusial belalang itu akan terus muncul tanpa henti sampai bos utamanya dikalahkan. Menyadari kesalahan fatalnya, AGH bergegas untuk memberitahunya. Namun sebuah aura mengerikan menghentikannya. Charles, si anjing pelacak, muncul menatapnya dengan tajam. Adegan pun beralih membawa kita pada petualangan Tenma di dalam stage. Dengan santai dia memancing kawanan serangga itu keluar seolah mengajak mereka bermain-main. Level mereka memang payah, hanya level 1. Tapi jumlahnya yang masif membuat stage ini sangat menguntungkan. Langit tertutup oleh lebih dari 100 ekor belalang. Tenma mengaktifkan Lotus Burst sambil memakai zira es hitam. Rencananya sederhana, biarkan mereka mengerumuninya dan tepat saat mereka lengah dia akan melepaskan serangannya. Tenma melepaskan Lotus Burst di momen yang sempurna, melenyapkan semua serangga itu dalam sekejap. Setelah serangannya tak ada yang tersisa. Skill Lotus Burst miliknya pun berhasil naik ke level 2. Jangkauannya kini meluas hingga 10 meter, 2 kali lipat dari kekuatan semula. Tenma berpikir monster selemah ini adalah ladang poin yang sangat mudah karena tak menghabiskan banyak mana. Jika dia bisa menembak 10 kali lagi dan menghabisi 100 belalang di tiap serangan, skillnya akan naik 1000%. Tapi kemudian dia tersadar stage ini juga pasti punya waktu jeda. Kebahagiaannya pun sirna seketika. Tenma memeriksa gelangnya heran, kenapa notifikasi penyelesaian stage belum juga muncul.
Sebaliknya dia malah mendeteksi skill monster boss bernama Kehendak Sang Ratu yang langsung memicu efek analisisnya. Saat Tenma melihat sekeliling gerombolan yang telah musnah, tampak tersedot ke dalam sebuah pusaran misterius. Dengan sigap Tenma segera menciptakan jarak di antara mereka. Apa ini karena skill si bos? Pikirnya. Dia akui sempat lengah meski senang kemampuannya terus berkembang. Masalah terbesarnya kini adalah lokasi sang bos yang tak diketahui. Strategi terbaiknya adalah terus memusnahkan gerombolan itu hingga bosnya muncul. Lotus Burst kembali diaktifkan. Dia melepaskan ledakan lain yang memusnahkan gerombolan berikutnya. Jangkauannya meningkat jadi 16 meter, membuat ledakannya semakin kuat. Setelah pemusnahan kedua, Tenma bertanya-tanya mengapa sang bos masih saja bersembunyi. Belalang yang sama bangkit kembali menciptakan pasukan tanpa akhir yang seolah tak bisa sirna. Sayangnya Tenma hanya punya sisa kekuatan untuk 9 ledakan lagi. Dia mengulurkan tangannya berjanji untuk menghabisi mereka setiap kali mereka kembali. Ledakan ketiga memusnahkan gerombolan itu, menambah 100 mangsa lagi. Tenma terus melepaskan serangan hingga radius ledakannya mencapai 54 meter. Kini hanya tersisa satu tembakan lagi, tapi serangga-serangga ini masih terus saja bermunculan. Gerombolan itu muncul lagi menanamkan kepanikan pada Tenma yang mananya hampir habis tanpa tahu cara menghadapi sang bos. Meskipun bisa saja kabur ego pria ini terlalu besar untuk menyerah begitu saja. Untuk terakhir kalinya dia menyatakan niatnya untuk memusnahkan gerombolan itu. Lotus Burst meledak dengan kekuatan terbesar menguras tenaga pahlawan kita hingga batasnya. Namun gerombolan itu bangkit lagi dan analisisnya belum juga tuntas. Pada saat inilah dia sadar bahwa situasinya benar-benar gawat karena sang ratu Puim punya kemampuan berkembang biak tanpa batas. Artinya satu-satunya cara menang adalah dengan menyingkirkannya. Tapi bagaimana caranya dengan mana yang sudah kosong? Untungnya tingkat analisisnya akhirnya selesai sepenuhnya. Sebuah domain teratai menyelimutinya beradaptasi dengan kemampuan sang ratu. Tenma memperoleh skill deteksi baru yang efek pasifnya seperti kode curang. Begitu kuat sampai dia bisa farming belalang sebanyak yang dia mau. Sayangnya AGH sedang menunggunya, jadi dia harus segera menyelesaikan ini. Dengan aktivasi skill itu, kemampuan sensoriknya meningkat tajam, memetakan seluruh area untuk mencari targetnya. Detektornya menangkap sinyal sang ratu. Tepat di bawah tanah itulah satu-satunya petunjuk yang Tenma butuhkan. Selanjutnya dia menciptakan Hollow Purple, meniru gaya Gojo sekali lagi, dan melepaskannya untuk melenyapkan ratu yang merepotkan itu. Piercing Orb menembus jauh ke bawah tanah memaksa sang ratu keluar dari sarangnya. Dan saat itulah pahlawan kita menebasnya dari belakang mengakhiri riwayatnya. Dengan jatuhnya sang ratu, gerombolan itu pun menjadi kacau balau. Tapi pahlawan kita dengan senang hati mengirim mereka semua menyusulnya. Ledakan terakhir menuntaskan segalanya dan memusnahkan kawanan belalang untuk selamanya. Jangkauannya meningkat pesat hingga 65 meter. Stages ini memberinya banyak peningkatan skill, dan Tenma berniat untuk kembali lagi nanti untuk memperluas jangkauannya. Mencetak rekor baru, 17 menit dia keluar dari stage dengan cemas akan kondisi AGH. Tapi terbersit juga di benaknya bahwa AGH mungkin akan meninggalkannya. Tenma sebenarnya menyukai sisi canggung gadis itu, tapi saat keluar dia melihat AGH terluka parah dan sedang dicekik oleh Charles. Fakta bahwa Tenma keluar tanpa goresan menjadi konfirmasi bagi Charles bahwa inilah orang yang dicari oleh tuannya. Dan ya jangan lupakan One Piece itu nyata. Amarahnya memuncak, Tenma mengancam pria itu, lepaskan tanganmu darinya atau kau akan lenyap. Charles berpikir, sombong sekali untuk level pemula. Seketika itu juga pahlawan kita muncul tepat di hadapannya. Sial, aku tamat, pikir Charles, segera memanggil Shikigami serigalanya untuk menahan serangan itu. Makhluk itu berhasil menahan pukulan saat Overmesis aktif kembali. Tenma langsung sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang pengguna Shikigami. Charles menganalisa situasi dengan cepat. Di depannya, sang petarung bergerak lincah dengan kecepatan luar biasa. Kini ia mengerti kenapa Takeru kalah telak dalam pertarungan itu. Namun Charles punya kartu as, yaitu gadis itu sebagai sandera. Tenma jelas cemas akan keselamatannya. Saat perhatiannya terpecah, Shikami itu melesat ke arahnya. Gigitan mautnya terkenal bisa menghancurkan musuh manapun. Meskipun pertahanannya tinggi, Charles terkejut melihat pria itu mengeluarkan duri es hitam untuk melindungi lengannya. Tenma bahkan memakai lengannya yang lain untuk menyiapkan sebuah serangan penentu. Sebuah bola penusuk melenyapkan Shikami dalam satu serangan telak. Setelah menyingkirkan Shikami itu, target berikutnya adalah Charles. Ia seharusnya jadi lawan yang lebih mudah. Awakener itu sadar kalau pemuda di depannya tak tahu efek respons dari pengguna Shikami. Shikami itu punya skill peringkat B, hasrat respons yang mempercepat waktu reaksinya. Saat Tenma lengah, makhluk itu menerjang dengan rahangnya yang terbuka lebar. Tapi tenang saja, Manasen sudah menduga ini, jadi Tenma dengan mudah membalas menghentikan monster itu sekali lagi.
Proses analisisnya hampir selesai. Tapi, jika teratai itu muncul, Charles bisa tahu informasi kemampuannya. Charles mulai kewalahan menghadapi pemuda dengan kecepatan dan kekuatan super, ditambah kemampuan curang lainnya. Satu-satunya kartu truf miliknya adalah AGH. Jadi ia mencekik AGH agar tak bersuara mengancam akan menghabisinya di depan Tenma. Pahlawan kita ingin menyelesaikan analisis tanpa memunculkan teratai, tapi situasi berkata lain. Analisis selesai. Dia mendapat skill balasan pemakan Shikami. Kemampuan unik untuk merebut kendali Shikami lawan hanya dengan satu sentuhan. Ini adalah skill balasan yang luar biasa. Namun karena sengaja membatalkan kemunculan teratai, ia kehilangan efek pemulihan otomatis. Itulah bayarannya. Untungnya ia tak terluka, jadi ia tak memerlukannya saat ini. Pertama-tama, ia menguji mantra barunya pada monster itu. Dengan esensinya, ia menepuk kepala Shikami tersebut. Ia memanipulasi benang kendali, lalu menendang makhluk itu dengan kecepatan kilat. Charles melihat monsternya dilumpuhkan lagi dan menyebutnya anjing tak berguna. Charles mengancam akan mematahkan leher AGH, tapi gadis itu bahkan tak peduli pada dirinya sendiri. Tenma mengangkat tangan dengan gaya dramatis untuk menyelamatkannya. Charles senang pemuda itu patuh dan tak mencari masalah. Tapi pahlawan kita masih bingung kenapa ia yang menjadi targetnya. Charles menganggapnya pura-pura bodoh. Ia pun memutuskan untuk membongkar detail misinya. Ia mengungkap kemarahan Reggie karena seorang Awakener misterius merebut stage-nya. Karena itulah, Charles direkrut untuk menyingkirkannya. Mendengar nama Reggie lagi membuat Tenma jengkel. Ia merasa perlu bicara langsung dengannya. Charles menyeringai berkata, peliharanya akan mematahkan kaki pahlawan kita. Dan kali ini jika ia memakai es pertahanan leher AGH, akan jadi taruhannya. Ia memerintahkan monster itu, menyiksa mangsanya tak sadar keadaan berbalik. Makhluk itu malah menggigit tuan lamanya. AGH berhasil diselamatkan oleh kecepatan kilat Tenma. Sang pemburu tak mengerti kenapa Shikami itu menyerangnya sementara Tenma memuji peliharaan barunya. Tenma belum selesai memberi pelajaran atas perbuatan pria itu pada AGH. Sang pemburu kini menjadi buruan. Ia memohon ampun bahkan menawarkan untuk memburu Reggie sebagai gantinya. Tenma menolak tawaran itu. Charles yang panik melancarkan satu serangan terakhir untuk menyingkirkan pemuda itu. Pedangnya menggores sisi tubuh Tenma. Ia lalu memberi isyarat pada peliharaan barunya untuk memberi Charles pelajaran setimpal. Adegan ini mengingatkan pada nasib tragis Ramsay di Game of Thrones. Shikami itu menatap mangsanya. Pemburu kejam itu kini merengek seperti binatang tak berdaya. Sang Shikami membuka rahangnya lebar-lebar dan mengakhiri perlawanan Charles, membuat Tenma merasa puas. Sementara semua itu terjadi, ia memanggil seseorang yang diam-diam mengamati dari persembunyian dan menyuruhnya untuk keluar. Sang mata-mata akhirnya menyerah dan menampakkan diri. Namun aura membunuh Tenma masih sangat pekat. Tanpa basa-basi, Tenma menekan, "Apa kau juga komplotan Charles?" Pria itu panik dan buru-buru menyangkalnya. Tapi Tenma tak punya waktu untuk basa-basi. Ia memerintahkan Shikigaminya untuk menghabisi mangsanya dan segera kembali. Shikigami itu pun melahap Charles hingga lenyap. Bahkan, makhluk buas itu tunduk pada perintah Tenma. Melihat kekuatan itu, si pria pirang yakin kalau Tenma adalah satu-satunya harapannya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Iberia, sambil memuji gerakan Tenma yang luar biasa. Ia mengenali Tenma sebagai penakluk Takeru dan langsung menawarkan batu karma serta senjata sebagai imbalan. Namun Tenma menolak mentah-mentah semua tawaran itu dan berbalik pergi begitu saja. Tenma sama sekali tak tertarik. Kekuatan seperti miliknya tak bisa dibeli dengan imbalan biasa. Imbalan yang tepat harus sesuai dengan kebutuhan. Pedang untuk sang pendekar dan obat untuk yang terluka. Seketika sebuah ide cemerlang muncul di benak Iberia. Dia punya penawaran yang takkan bisa ditolak. Dia sadar Tenma tak bisa beranjak jauh. Kondisi AGH kritis dan nyawanya takkan bertahan lama. Untuk mengatasi masalah itu, Iberia mengeluarkan sebuah item penyembuh yang langka. Sebuah gulungan mistis yang seketika menghentikan langkah Tenma. Ia pun menoleh ke belakang. Raut wajah Tenma yang tegang langsung berubah lega. Benda itu adalah harapan untuk menyelamatkan AGH. Mereka segera membaringkan AGH dan membalut lukanya dengan gulungan tersebut. Item itu adalah artefak langka dari klan roh bayangan dan kayu. Tenma tampak bingung jadi Iberia mulai menjelaskan. Senjata modern manusia tak berdaya melawan monster, apalagi yang hanya berupa senapan biasa. Disinilah peran para pengrajin. Mereka bisa menempa senjata baru dari bagian tubuh monster. Benda-benda inilah yang kemudian dikenal sebagai artefak. Peringkatnya terbagi 4 umum langka epik, hingga yang paling istimewa unik. Artefak umum adalah senjata standar yang bisa melukai monster biasa, contohnya pedang panjang. Artefak langka bisa meningkatkan status pengguna seperti pedang air. Lalu ada tingkat epik. Artefak epik tak hanya menaikkan status, tapi juga punya efek spesial. Puncaknya adalah kelas unik. Artefak ini punya skill khusus, contohnya pedang suci.
pengrajin memang bukan petarung tapi sangat langka. Para awakener sangat bergantung pada keahlian mereka yang luar biasa. Tenma langsung menebak, ayahmu seorang pengrajin ya, dan sepertinya bukan pengrajin sembarangan. Dari 10 artefak unik yang ada ayahnya menciptakan 3, di antaranya membuatnya dijuluki Raja Pengrajin dari Utara. Tapi gelar mentereng itu sama sekali tak membuat Tenma terkesan sedikit pun. Mengabaikan cerita itu, Tenma malah memeriksa busur silang yang ia dapat dari Charles. Ternyata benda itu juga sebuah artefak. Iberia tak percaya Tenma sama sekali tak peduli soal ayahnya. Ia lalu menjelaskan busur itu adalah artefak langka. Sayangnya busur itu tak punya amunisi. Tapi beberapa senjata bisa menciptakan amunisinya sendiri. Jelas Iberia. Tenma terperangah. Tiba-tiba senjata itu lenyap dari tangannya. Rupanya artefak bisa terikat pada pemilik dan kembali ke dimensi subruang. Tenma merasa info itu sangat berguna. Ia pun berterima kasih karena Iberia telah menyelamatkan nyawa Ageha. Ia berjanji akan membalas budi dan menegaskan akan mengurus Reiji sendirian setelah ini. Iberia menganggap ide itu terlalu gegabah. Menantang Reiji seorang diri adalah hal yang mustahil. Tapi Tenma tak mau berdebat. Baginya itu bukan masalah besar sama sekali. Untungnya Iberia dan Tenma ternyata memiliki tujuan yang sama. Iberia pun mengusulkan agar mereka bekerja sama di kualifikasi turnamen Aliansi Juru Selamat. Tenma teringat soal turnamen itu. Hanya 10 kandidat teratas yang akan lolos ke babak utama. Itulah alasan ia terus-menerus menaklukkan stage level tinggi demi persiapan ujian tersebut. Tapi ia masih tak paham apa hubungan semua ini dengan target mereka. Iberia menjelaskan kualifikasi diadakan per benua. Reiji dan kakaknya sebagai putra ketua pasti akan ikut serta. Jika mereka gagal masuk 10 besar, nama baik keluarga Kinoshita akan hancur. Itulah sebabnya ia bertekad menaklukkan semua stage demi tujuannya sendiri. Tenma pun heran kenapa Awakener Pirang itu begitu gigih membantunya. Namun Iberia mengaku ia sangat mengagumi Tenma, dan instingnya berkata, mereka pasti akan lolos bersama. Tapi Tenma merasa ada alasan lain. Kenapa anak ini begitu terobsesi dengan turnamen kali ini? Iberia pun bercerita sejak kecil, ia selalu melihat ayahnya bekerja sebagai perajin sosok yang sangat ia kagumi. Impian terbesarnya adalah menjadi Awakener hebat, bertarung menggunakan senjata buatan sang ayah. Sayangnya setelah menjadi Awakener pun, sang ayah menolaknya. Ia dianggap belum pantas memakai hasil karyanya. Sang ayah pun memberikan syarat, jika Iberia ingin senjata buatannya, ia harus lolos babak kualifikasi. Itulah alasan mengapa ia begitu bertekad untuk menyelesaikan kualifikasi ini apapun risikonya. Tenma berpikir sebagai putra perajin ternama, pasti banyak yang ingin bekerja sama dengan Iberia. Lalu kenapa ia malah memilih dirinya yang masih level 0? Rupanya ada syarat lain. Jika Iberia hanya digendong oleh rekan tim yang kuat, ayahnya takkan memberinya apapun. Ayahnya adalah tipe orang tua yang keras penuh harapan dan tidak suka jalan pintas. Masalahnya para peserta kuat sudah direkrut oleh Reiji. Hanya tersisa para penyendiri atau tim yang sudah terbentuk. Karena tak ada lagi yang bisa diandalkan. Tenma adalah pilihan terbaiknya. Orang yang berhasil mengalahkan Takeru dan bahkan Charles seorang diri. Setelah mempertimbangkan semuanya pahlawan kita, akhirnya setuju untuk membentuk tim dengannya. Namun prioritas utamanya saat ini adalah membawa Ageha ke tempat yang aman. Iberia sangat gembira, ia bahkan sudah memikirkan nama tim mereka dan terus mengoceh tanpa henti. Dia memang teman yang baik, tapi sedikit terlalu bersemangat. Tenma jadi teringat teman-temannya. Apakah Rimu dan saya ikut kualifikasi, tiba-tiba di tempat lain Rimu bersin? Dia merasa pasti Tenma sedang membicarakannya. Saya tampak cemas dan berharap Tenma dalam keadaan baik-baik saja. Rimu langsung menggodanya karena menyukai Tenma yang dibalas dengan serangan air oleh Seiya. Rimu menyebut serangannya curang, tapi bagi Seiya, dalam latih tanding semua celah harus dimanfaatkan. Dari kejauhan guru cyborg, mereka mengamati bertekad melatih keduanya demi babak kualifikasi. Seiya sudah level 11, dan Rimu di level 10. Dua elementalis yang siap menghadapi Awakener lainnya. Sementara itu, Reiji mulai kesal karena bawahannya yang ia kirim belum juga kembali. Dia menganggap mereka semua tidak berguna. Agennya pun menyarankan untuk mengirim tim pencari. Reiji tak peduli prioritasnya adalah kualifikasi. Jika gagal lagi, ayahnya bisa sangat marah. Ternyata orang ini telah menyuap hampir 800 peserta. Semuanya adalah level 5 ke atas. Reiji lalu memuji agennya sebelum menelan batu terakhir untuk meningkatkan statistiknya. Kini level rata-ratanya mencapai 12. Dengan elemen petir, ia merasa jadi yang terkuat. Di sisi lain, Tenma meminta maaf pada gurunya karena terlambat menyelamatkan Ageha. Komandan Utara ingin menghabisi Reiji, tapi Tenma memohon agar gurunya tidak ikut campur dalam masalah ini. Mendu pun mengerti dan memutuskan akan menanyakan detailnya lain waktu. Sementara itu, Iberia hanya bisa tertegun melihat pemandangan di depannya. Komandan Utara yang begitu disegani tampak sangat akrab dengan Tenma. Tenma lalu menyatakan niatnya ikut turnamen, dan sang komandan pun setuju. Kondisi Ageha juga tampaknya stabil.
kupu-kupunya menyembuhkannya. Bahkan Iberia ikut membantu dengan artefak langka yang menarik perhatian sang komandan. Mendu ternyata mengenali anak itu sebagai putra dari sang perajin ternama. Di luar dugaan Iberia dengan gagah menjaga nama baik ayahnya. Ia mendeklarasikan diri sebagai putra dari Aidan. Ya kalian tidak salah dengar. Sayangnya ia salah mengucapkannya, membuat suasana jadi canggung dan ia pun sangat malu. Tapi Mendu tetap senang karena Iberia telah menolong putrinya. Ia bahkan berniat menemui ayah Iberia setelah turnamen selesai. Dengan kualifikasi yang sudah dekat, ia menyarankan keduanya berlatih karena menaruh harapan besar. Tenma dan Iberia tersenyum yakin kemenangan sudah di depan mata. Sementara itu, AGH heran melihat minat ayahnya yang besar pada pahlawan kita. Masalah Tenma adalah trauma masa kecilnya yang membuatnya tak kenal ampun terhadap monster. Tapi sisi gelapnya itu mereda di dekat orang-orang yang ia sayangi. Itulah mengapa Mendu ingin putrinya ada di sisinya, menjadi seseorang untuk dilindungi. Ingat prajurit tengkorak di sekolah Tenma, ternyata itu bukanlah sebuah kebetulan melainkan serangan yang terencana. Pengkhianat di antara manusia makin bertambah, dan komandan lain juga diserang. Endu yakin umat manusia sedang berada di ambang kehancuran. Tapi Tenma adalah harapan terakhir yang bisa mengubah takdir. Kini mereka tiba di distrik tingkat 4, turnamen akan segera dimulai. Tenma terkejut melihat lautan manusia yang datang ke sini. Ternyata kehadiran Mendu saja sudah menarik kerumunan besar membuat pesertanya menjadi 5.000. Ini berita buruk bagi Reiji karena kini bawahannya jadi lebih sedikit. Tapi agennya terlihat santai. Dia sudah memastikan untuk melilitkan pita merah pada para peserta di bawahnya. Ini membuatnya mudah dikenali. Terlihat aneh dan Rimu juga bertindak sebagai pengawas utama. Suryo Fujiwara mulai menjelaskan aturannya. Area ini terbagi menjadi 2. Satu arena eksternal dan yang lainnya arena internal. Babak pertama dimulai dari 4 menara di wilayah luar. Para kontestan diharapkan berjuang sekuat tenaga untuk mencapai wilayah dalam. Saat mereka masuk peringkat, mereka akan dicatat di gelang. Hanya 500 teratas dari 5.000 yang bisa lolos. Ia sedikit cemas karena 4.500 orang akan gugur di babak pertama. Setiap kontestan boleh membawa 2 senjata atau peralatan. Apa saja diizinkan. Iberia menunjuk Reiji yang bersembunyi. Dia tahu bajingan itu menyuap peserta lain agar menyerang semua orang demi mencapai tujuan lebih dulu. Tapi Tenma tak peduli, ia dengan berani menghampiri pria kurus berkacamata itu. Babak pertama pun langsung dimulai. Penguji Fujiwara berharap banyak pada para pemuda itu, berpikir kualitas lebih penting dari kuantitas. Pria ini adalah Hein, dan statistiknya masih menjadi sebuah misteri. Dulu, dia dan Jin adalah 2 orang yang mendominasi kompetisi. Ia berharap ada orang seperti itu lagi yang muncul. Tapi jenius seperti itu tidak lahir dengan mudah. Jadi Fujiwara tidak berharap banyak. Aiton teringat rumor tentang bocah yang mengalahkan monster level 8, lalu bertanya pada Mendu. Apa itu benar? Komandan Utara mengonfirmasinya membuat mereka bertanya, apakah orang itu juga ikut serta dalam turnamen? Fujiwara jadi penasaran orang seperti apa dia. Jadi dia memeriksa daftar pilihan dari sekolah. Baik Rimu maupun yang lain ia coret dari tebakannya. Tersisa Hana Hanyu, seorang spesialis kayu dengan level 16 yang luar biasa. Dia tampak jenius, tapi diamnya Mendu menandakan tebakannya salah, walau Hanyu adalah peringkat teratas. Aitan dengan penasaran bertanya tentang level 0 di sekitar sini. Selalu ada satu yang hancur setiap tahunnya. Berbicara soal level 0, Reiji mengejek si pemula yang berani menantangnya. Dia tak sadar inilah orang yang menghabisi 2 pengawalnya. Saat pahlawan kita mengeluarkan panah otomatis Charles, wajahnya langsung pucat. Tenma paham badut ini memang mencarinya sementara Reiji kesal dengan nada meremehkannya. Menganggapnya hanya gertakan dia memberi isyarat agar anak buahnya mengeroyok pahlawan kita. Setelah berkata begitu, Reiji melompat dan pergi menuju wilayah internal. Kini Tenma ditinggalkan bersama sekelompok orang yang levelnya jauh lebih tinggi. Iton tak habis pikir bagaimana level 0 menantang beberapa level 6 dan 7 sekaligus. Iberia juga tidak suka situasinya. Takut kewalahan, dia sudah siap menggunakan kartu andalannya. Salah satu preman mencoba memprovokasi pahlawan kita, mendorong Tenma untuk menyuruhnya menyingkir. Komentar santai itu membuat pria ini tertawa mengira bocah itu hanya besar mulut. Sebenarnya Aitin tertarik dengan keberanian Tenma dan siap turun tangan jika pemuda itu dalam bahaya. Preman itu mencoba mengganggunya lagi, tapi sebuah pukulan telak mendarat di wajahnya saat Tenma menyuruhnya minggir. Pria itu tak habis pikir bagaimana bocah ini bisa langsung menumbangkan lawan yang levelnya jauh lebih tinggi. Para petarung di sekelilingnya bersiap melenyapkan ancaman itu dengan serangan api mereka. Sementara itu, Iberia hanya bisa terdiam tak mampu membela rekannya. Dengan serangan dahsyat itu, mereka semua yakin sang pemula sudah tamat riwayatnya. Namun pemuda itu bahkan tak tergores sedikit pun, membuat semua orang terkesima dengan pertahanannya. Status pertahanan es hitamnya meningkat pesat setiap kali berhasil menahan serangan. Mereka tak percaya ia menggunakan elemen air.
Tenma justru menantang mereka untuk mencoba jurus yang sama lagi, membuat mereka merasa terhina. Pria itu kembali mengerahkan jurus api peringkat B miliknya. Sementara jagoan kita hanya berdiri siap menerima seluruh serangan itu. Sang elementalis api mengerahkan seluruh kekuatannya hingga menderita efek balik dan kehabisan mana. Dia yakin serangan pamungkasnya itu akan menjadi akhir bagi Tenma. Namun Tenma muncul tanpa luka dengan sarung tangan es hitamnya. Serangan terkuat mereka tak mempan kini mereka dalam masalah besar. Rentetan bola api menghantamnya bertubi-tubi, tapi tak satu pun yang bisa melukainya. Mereka mencoba strategi baru untuk menguras mananya, namun Tenma lebih dulu maju menerjang mereka. Dalam sekejap ia menumbangkan satu Awakener dan langsung mengalahkan yang lainnya. Kini hanya tersisa 2 prajurit dengan elemen petir. Tenma memperingatkan bahwa mereka takkan bisa lari, namun keduanya nekat mengaktifkan jurus gabungan. Aen tak percaya seorang level 0 bisa menghabisi satu tim sendirian. Setelah semua tumbang Iberia memuji kehebatan rekannya, tak ada yang menyangka ia benar-benar level 0. Iberia lalu mendeklarasikan bahwa mereka akan menjadi yang terhebat dalam sejarah turnamen ini. Saat Reiji sedang berjalan, seorang Awakener melewatinya. Tanpa ragu ia langsung menyetrum orang itu. Reiji menegaskan posisinya bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mendahuluinya. Ia lalu mengumpulkan sisa anak buahnya dan memerintahkan mereka untuk tetap bersama. Para penguji hanya bisa menyaksikan arogansi yang ditunjukkan oleh tuan muda keluarga Kinoshita itu. Sayangnya tidak ada aturan yang dilanggar, sehingga mereka tidak bisa ikut campur. Saat Reiji sangat yakin akan kemenangannya, tiba-tiba seseorang memanggil namanya. Ternyata itu adalah duo dari sebelumnya. Tenma berhasil selamat dari tim itu. Reiji pun bertanya-tanya bagaimana pemuda itu bisa melakukannya. Ia mengejek jagoan kita sebagai sampah level 0. Tapi Tenma tak peduli sementara Reiji enggan melawannya secara langsung. Jadi ia memberi isyarat pada kelompok besar berisi 100 prajurit untuk menghadapi mereka. Tenma justru tersenyum. Ia menutup telinga Iberia, lalu melesat secepat kilat menghantam Reiji hingga terpental. Itu adalah pesannya bahwa ia takkan membiarkan mangsanya kabur sebelum urusan mereka selesai. Saya dan Rimu sempat kesulitan, tapi mereka akhirnya berhasil mencapai lingkaran dalam. Ui dan Ahagami berhasil menempati posisi ketiga dan kedua. Hanyu mendominasi di puncak papan peringkat. Namun tak disangka Iberia berhasil meroket ke posisi ke-6. Sementara itu, tokoh utama kita masih berada di medan pertempuran. Ia berniat melawan 100 orang itu, bukannya pergi ke garis finish. Para penguji pun dibuat kebingungan olehnya. Haitin mulai berpikir, mungkinkah pemuda ini benar-benar sanggup menghabisi mereka semua? Reiji menganggap jagoan kita sebagai pengganggu yang sudah tidak bisa lagi ia abaikan. Tapi ini pertarungan 100 lawan 1. Peluangnya jelas tidak berpihak pada jagoan kita. Prioritas Tenma adalah pembalasan untuk AGH. Ia tak peduli lagi dengan turnamen. Pertarungan pun dimulai. Namun jagoan kita tak gentar. Ia langsung melumpuhkan penyerang pertama yang berani maju. Sisanya mulai meragukan status level 0-nya. Saat itulah Tenma mengaktifkan jurus ledakan teratai. Kini seluruh dunia menyaksikan aksinya, termasuk para peserta yang sudah mencapai garis finish. Para penguji takjub melihat radius ledakannya yang dahsyat, sementara AGH terkesan dengan perkembangan Tenma. Namun kini fokusnya hanya tertuju pada satu orang, si berandal yang telah memprovokasinya. 100 anggota parti lenyap dalam sekejap, menyisakan Reiji seorang diri. Tenma pun melangkah maju. Sementara pria itu masih congkak berpikir bisa menang hanya dengan teriakan kosong. Ia melepaskan jurus andalannya, meriam petir Tenma, menganalisisnya sekejap, lalu satu pukulan telak mendarat di perutnya membuatnya jatuh tak berdaya. Reiji memohon agar asistennya turun tangan yang nekat melanggar aturan dan memasuki arena turnamen. Ternyata dia adalah Awakener level 35. Haitin pun tertarik untuk segera menyingkirkannya karena penyusupan ini. Jagoan kita merasakan sebuah energi mendekat dengan cepat, tapi sepertinya bukan hanya satu orang. Tepat saat agen itu hendak bertindak, Haitin menghantamnya ke tanah. Ia menyuruh Tenma menyelesaikan urusannya yang tertunda. Tenma menatap dingin pada pecundang yang memohon ampun di hadapannya. Namun sebelum cerita menyedihkannya selesai, sebuah serangan telak mengakhiri segalanya, akhirnya membalaskan dendam untuk AGH. Proses analisis ia jeda untuk digunakan nanti. Tiba-tiba sebuah suara aneh menarik perhatiannya. Teya dan kawan-kawannya menyambut kedatangannya. Ia begitu terpesona setelah melihat kekuatan Tenma melenyapkan para Awakener. Begitulah caranya ia berhasil mencapai zona dalam di posisi ke-7. Sementara itu, Iberia dan Rimu terlibat perdebatan sengit. Keduanya bersaing memperebutkan posisi sebagai sahabat nomor 1 bagi Tenma. Mereka saling melontarkan argumen, mengejek dan memancing emosi dengan sekuat tenaga. Penguji mengakhiri babak pertama dan mengumumkan babak kedua melawan monster selama 1 jam penuh. Ini level yang lebih seru, dan ke-7 kontestan hebat itu pun menyambut tantangan. Mereka tiba di lokasi acara dipenuhi dengan rasa penasaran. Sementara Iberia dan Rimu sangat ingin tahu kemampuan jagoan kita. Para penguji pun menginstruksikan para kandidat untuk bersiap. Kali ini mereka akan bertemu lebih dekat dengan para tokoh-tokoh terkenal.
Ujiannya adalah memburu monster berdasarkan poin kesulitan. Mengalahkan monster akan memberikan jeda waktu selama 1 menit. Hal ini membuat Guyu Ui bersemangat untuk segera memburu monster tingkat tinggi. Karena penasaran, Tenma pun bertanya memastikan apakah kelas mimpi buruk adalah tingkat kesulitan tertinggi. Sebagian besar dari mereka ragu dia cukup kuat untuk menghadapi ancaman semacam itu. Namun Fujiwara mengungkapkan tidak ada batasan untuk makhluk tingkat mimpi buruk. Semuanya unik, jadi tak ada gunanya ditebak. Performa hari ini juga akan menjadi pertimbangan bagi masa depan mereka untuk menjadi penyelamat tingkat atas. Karena itu, meraih skor tinggi adalah hal yang terpenting. Mengingat skor Jin sebesar 115.000 target Tenma adalah melampaui manusia terkuat itu. Para kontestan pun memasuki arena dan memulai ujian. Beberapa monster pertama yang muncul hanyalah makhluk rendahan. Maka Tenma mengaktifkan skill S-Rank miliknya, menyapu bersih mereka dengan cepat untuk lanjut ke level berikutnya. Hanya Haitin yang antusias mengamati setiap gerakannya. Bahkan sekarang ia menyaksikan bocah itu melenyapkan segerombolan monster dalam sekejap mata. Inilah alasan yang membuat Haitin begitu tertarik padanya. Tapi Fujiwara yakin, monster level 8 yang akan dihadapi, Tenma berikutnya akan membuatnya kerepotan. Level itu jelas akan menyulitkan siapapun. Namun Mendo tak ingin mereka terlalu fokus pada muridnya. Ia pun mengalihkan pembicaraan ke kandidat yang lain. Mereka semua bertarung dengan baik. Satu-satunya saingan yang sepadan bagi Tenma hanyalah Hanyu seorang. Kembali ke pertarungan Tenma pria, ini menerima serangan api itu secara langsung, dan muncul tanpa satu goresan pun. Dia menebas makhluk itu, dengan satu ayunan menumbangkannya dalam 5 detik dan mendapatkan 500 poin. Haitin heran kenapa Tenma tidak langsung mengalahkannya. Ternyata ia sedang fokus untuk mengasah status pertahanannya. Itulah sebabnya dia sengaja menerima setiap serangan yang datang. Rintangan berikutnya adalah Badak Eleki, monster tangguh yang bernilai 1000 poin. Satu serangannya saja bisa langsung membuat lawan lumpuh. Untuk menang melawan makhluk seperti itu, dibutuhkan kecepatan yang luar biasa. Tapi Tenma justru mendekat dengan santai, bahkan tampak tertarik pada tanduknya. Serangan dahsyat pun menghantamnya, namun pria ini tak bergeming. Ia seolah sedang memberikan pertunjukan. Berkat menahan serangan itu, statusnya kembali meningkat. Sekarang waktunya mengakhiri pertarungan ini. Tenma pun melesat maju dan menumbangkan makhluk itu hanya dalam 7 detik. Fujiwara membangun ketegangan untuk monster berikutnya. Karena makhluk itu jauh lebih mengerikan dari sebelumnya dengan serangan dan pertahanan yang tak masuk akal. Makhluk ini dianggap sebagai salah satu monster kelas bencana paling ganas di babak penyisihan. Inilah raksasa api penyucian monster kelas mimpi buruk. Namun reputasi mengerikan itu sirna saat Tenma melenyapkannya dengan satu serangan bola penembus, bahkan sempat berpose santai. Merasa sudah bosan, ia meminta penguji mengirimkan monster kelas mimpi buruk selanjutnya. Sementara itu, Hisagi menusuk monster lurus menembus mulutnya dengan kekuatannya, berniat menghabisi 2 monster, tersisa demi bisa melaju ke kelas normal. Saat bersiap, sistem memberitahunya kelas pemula hampir selesai. Di sisi lain, Gaiwe sangat yakin akan menjadi yang pertama mencapai kelas normal. Sedangkan Hana Hanyu memilih memulihkan mana sebelum lanjut ke level berikutnya. Seketika sebuah pengumuman disiarkan oleh sistem. Kelas mimpi buruk telah ditaklukkan oleh peringkat 21 dalam rekor waktu. Kabar itu mengejutkan semua orang. Hisagi langsung tahu pelakunya pasti Tenma. Sementara itu, keempat penguji takjub melihatnya menaklukkan raksasa api penyucian level 15 secara instan. Mereka pun penasaran sejauh mana kemampuannya akan membawanya. Karena itu mereka menaikkan tingkat kesulitan. Namun saat jagoan kita memeriksa statusnya, ia justru merasa kecewa. Ia berharap mendapat sesuatu yang hebat, tapi yang didapat hanya beberapa poin tambahan. Merasa tidak puas, ia melampiaskannya pada monster lain. Dengan satu serangan bola monster itu, langsung takluk seketika. Lagi-lagi mereka dibuat bertanya-tanya apa sebenarnya bola itu, dan adakah batas kemampuannya. Kaiton menyadari skalanya hampir penuh, hanya dengan kekuatan murni. Namun di baliknya tersimpan sebuah kelemahan besar. Sementara itu jagoan kita berhadapan dengan monster yang kecepatannya jauh melebihi lawan sebelumnya. Eton menjelaskan raksasa api penyucian sering dianggap lambat, karena ukurannya padahal aslinya mereka sangat lincah. Ia menambahkan karena spesies ini tak punya mana status lainnya meningkat drastis sebagai kompensasi. Benar saja monster itu dengan mudah menghindari setiap tembakan dari jagoan kita berkat kecepatannya. Saat itulah Hin menyadari kelemahan yang ia perkirakan. Bola hitam itu punya daya hancur dahsyat, tapi lajunya lebih lambat dari monster level tinggi. Namun ia melihat Tenma sangat paham taktik. Ia memanfaatkan jeda saat monster itu berteriak untuk mencari celah serangan. Akan tetapi, ia juga menyimpulkan jika Tenma tak bisa mempercepat bolanya perjalanannya, akan berhenti di sini. Benar saja jagoan kita mulai terdesak. Ia sadar serangannya dari jarak menengah selalu bisa dihindari dengan mudah. Fujihara mulai cemas jika jagoan kita hanya mengandalkan bola hitam tanpa strategi lain. Itu artinya ia tak punya jurus andalan lainnya.
Tapi di luar dugaan mereka, Tenma tiba-tiba tersenyum. Dia telah menemukan solusinya menyerang kemana monster akan pergi, bukan di mana ia berada. Keduanya pun melesat untuk saling serang. Sang monster mengayunkan tinju raksasanya menghantam arena hingga retak akibat benturan dahsyat. Staf langsung memanggil tim penyelamat tahu, betul serangan itu bukan main-main. Tapi sedetik kemudian, semua sadar serangan itu meleset. Monster itu kebingungan mencari targetnya yang ternyata sudah ada di belakangnya. Tanpa ampun jagoan kita menghantamkan bola hitamnya melenyapkan wajah monster itu. Pertarungan itu berakhir hanya dalam 12 detik. AGH tak percaya Tenma bisa menang telak. Saat Izumi dan Fujihara menoleh padanya, mereka melihat raut wajahnya yang sangat khawatir. Sebuah pemandangan yang sangat langka. Ia buru-buru mengelak mengaku, hanya berdoa untuk keselamatan semua peserta dan akan bereaksi sama untuk siapapun. Penjelasannya yang berbelit-belit justru membuat mereka berpikir, iya, jadi anehnya lebih terbuka akhir-akhir ini. Pria tua itu kembali menoleh pada Kaiton, penasaran kenapa Tenma menghindar, bukannya melawan serangan itu langsung. Kaiton menjelaskan kecepatan Tenma sebenarnya setara dengan sang raksasa. Begitu listrik mengaliri tubuhnya, kecepatannya meningkat pesat. Dan saat skill itu aktif, raksasa api penyucian takkan bisa menyentuhnya. Dengan gembira pria tua itu menyatakan Tenma pantas jadi yang pertama. Namun sang jagoan kita belum berniat untuk berhenti sampai di sini. Ambisinya hanya satu, melampaui sang manusia terkuat Jin Taiwa. Berhenti sekarang sama saja dengan membuang semua usahanya. Tanpa keraguan ia terus membantai monster neraka itu satu demi satu. Sang tetua teringat bahkan seorang Hien saja bisa mencapai fase 4 dalam sekali coba. Hien menyahut bahwa dia hanya sampai di sana tidak lebih. Tapi mereka tahu batas Hien sebenarnya ada di fase 3. Dengan pemikiran itu, mereka kembali menyaksikan sang jagoan yang bertarung tanpa mengenal lelah. Tenma lantas menyusun taktik untuk monster kedua dan rencananya berjalan mulus. Tapi untuk monster ketiga, strateginya benar-benar gila. Ia sengaja ditelan hidup-hidup hanya untuk menghancurkannya dari dalam. Jagoan kita menghabisi raksasa neraka itu hanya dalam 13 detik. Fujihara tak percaya melihat skill yang melenyapkan banyak peserta di babak awal itu. Mananya memang terkuras, tapi selama monster terus muncul, skill pasifnya akan terus mengisi ulang energinya. Seketika fase 4 tingkat mimpi buruk dimulai. 4 raksasa neraka kini menghadang sang jagoan. Berkat skill pasifnya mana pulih 40%. Jika ia menaklukkan fase 4, ia akan melampaui rekor Hayden. Hanya Jin Taiwa yang pernah melakukannya. Hal itu membuat Hayden semakin ingin tahu di manakah batas kekuatan jagoan kita. Setiap kali kecepatan skill bola tusukannya meningkat, akurasinya pun ikut bertambah tajam. Artinya jika Tenma bisa lebih cepat lagi, ia bisa menyerang dari jauh tanpa perlu mendekat. Tapi dengan sisa mana yang tipis, setiap serangan Tenma harus benar-benar dihitung. Tiba-tiba sesosok raksasa neraka mengeluarkan rantai entah dari mana mengikat tubuh jagoan kita. Raksasa itu menghantam tanah, lalu dengan cepat mencengkeram sang jagoan dalam genggamannya. Jagoan kita sadar ia kehilangan pijakan. Lebih buruknya, cengkeraman raksasa itu terasa menghancurkan tubuhnya sebelum ia dihempaskan kembali ke tanah. Melihat jagoan kita terbaring lemah, terluka parah, Fujihara mendesak Hayden untuk segera menolongnya. Hayden terperangah. Apa ini batas kemampuannya? Ia seperti melihat bayangan dirinya di masa lalu. Ia pun bergegas maju, namun Izumi menahannya. Tunggu, semangat bertarungnya belum padam. Yang lain mencoba menyela ini, bukan saatnya membahas semangat juang Tenma. Jika mereka tidak menolongnya sekarang, dia bisa tamat. Tapi Izumi bersikeras yakin sang jagoan masih punya kartu andalan. Saat ditanya Fujihara, Izumi menjawab, ia bisa melihatnya dari sorot mata Tenma. Sorot mata itu bukan milik orang yang sudah pasrah menyerah. Sang protagonis bangkit. Menghadapi raksasa neraka itu, ia menolak untuk tumbang setelah semua perjuangannya. Saat bertarung melawan Reiji Kinoshita dulu, over memesis telah aktif, namun analisisnya sengaja dihentikan. Semua itu, demi momen ini, sang jagoan melanjutkan analisisnya dan seketika selesai. Tiba-tiba AGH bersorak melihat bunga teratai biru milik sang petarung. Fujihara bingung apa gunanya teratai itu. Hayden pun heran melihat reaksi AGH. Skill gelombang, petir aktif. Efeknya menyerap serangan petir, peringkat B ke bawah, lalu melepaskannya untuk meningkatkan kelincahan 100%. Berkat skill ini, kondisi jagoan kita pulih total. Waktunya untuk serius. Fujihara terperangah. Setelah babak belur, ia pulih lebih cepat dari healer pro. Ia tak habis pikir berapa banyak skill yang dimiliki petarung ini. Tenma menembus raksasa neraka itu dalam sekejap, menaklukkan fase 4 dalam 31 detik. Sang jagoan berdiri tegak dengan penuh percaya diri. Berapapun raksasa yang datang, ia tak akan terkalahkan. Saat raksasa lain menyerang dari atas, ia langsung melesatkan serangan dan menumbangkannya dalam sekejap. Kecepatan terbangnya meroket 2700% saat ia terus melenyapkan para raksasa. Ia menyelesaikan fase 5
Kurang dari semenit lalu fase 6 hanya dalam 1,5 menit. Menyaksikan Tenma dengan mudahnya melibas para raksasa dan menyelesaikan semua fase para penonton hanya bisa ternganga. Mereka sampai bingung siapa sebenarnya monster di sini. Apakah dia atau para raksasa neraka itu? Jagoan kita duduk santai menanti lebih banyak musuh. Tapi tak ada satupun yang muncul. Fujihara yang masih syok mengetuk mikrofon dan berteriak kalau Tenma sudah menghabisi semua raksasa neraka yang mereka siapkan. Sang pahlawan tak percaya ia telah menaklukkan semua raksasa api penyucian tanpa sadar ada batas kesulitan. Di tengah pertempuran sengit ia bahkan lupa sudah berapa banyak musuh yang tumbang di tangannya. Anehnya sang protagonis tak bisa naik level. Seluruh pengalaman dari monster justru berubah menjadi batu karma. Fujihara terbelalak melihat batu karma di arena. Warnanya biru pekat menandakan kekuatan besar. Ia tahu batu itu menyimpan 10.000 poin pengalaman. Izumi pun menjelaskan bahwa muridnya tak bisa menyerapnya. Karena itu XP miliknya diubah menjadi batu karma. Saat itu sang pahlawan muncul, dan Fujihara langsung memuji potensinya. Dia mengajak Tenma bergabung menjanjikan instruktur terbaik untuk mengembangkan bakatnya. Namun Tenma menolak dengan halus karena ia sudah memiliki seorang guru yang berharga. Fujihara bersikeras, bakatnya butuh bimbingan khusus, bukan dari instruktur biasa yang tak punya koneksi. Tiba-tiba Heon menyuruh lelaki tua itu berhenti mengganggu junior berbakat tersebut. Kalau tidak, ia hanya akan membuat sang junior tidak nyaman. Orang tua itu meminta Heon membujuknya mengatakan, bakat sebesar itu tak boleh disia-siakan. Tenma berterima kasih pada Heon. Wajah Fujihara langsung kaget saat Heon berkata, tak masalah membantu murid Izumi. Fujihara tak menyangka talenta muda itu ternyata murid Izumi. Kini, ia paham sumber kekuatan Tenma. Izumi memeriksa kondisi muridnya. Tapi melihat semangatnya menantang fase 7, ia tahu Tenma baik-baik saja. Sang pahlawan meyakinkan gurunya bahwa ia tidak terluka sama sekali. Hanya staminanya yang terkuras, tapi akan pulih setelah istirahat. Fujihara kini mengerti kemampuan hebatnya. Murid Izumi yang lain juga berhasil menyapu bersih monster bencana di tahap kedua. Tenma bertanya apakah Tewa juga berhasil mencapai fase 6, tapi orang tua itu menjelaskan dulu fasenya tak cukup. Kini diperbanyak jadi 8, bahkan diperluas hingga fase 6. Setelah itu, Izumi mengajak muridnya menyaksikan peserta lain yang memasuki tahap kedua. Sementara itu Rimu tampak kelelahan. Merasa kelas mimpi buruk mustahil, ia pun memutuskan menyerah. Seiya telah berjuang keras menjebak para monster dalam bola air raksasa miliknya. Dengan mana yang terkuras, ia juga merasa level selanjutnya mustahil dan memilih mundur. Tenma terkejut melihat mereka sudah keluar, ia berharap lebih banyak dari mereka berdua. Fujihara mengingatkan kebanyakan peserta, bahkan tak mampu menyelesaikan kelas normal. Melihat kecepatan mereka, ia yakin mereka akan masuk 10 besar peringkat teratas. Namun mereka tak bisa keluar. Meninggalkan arena dilarang kecuali jika terluka parah. Di sisi lain, peserta lain mencapai kelas mimpi buruk. Eton yakin gue bisa mengalahkan satu raksasa dengan artefaknya. Bagi Shion Akagami, seorang pengguna Shikigami, sampai sejauh ini menunjukkan komitmen bertarungnya. Shion berubah menjadi raksasa dan menghantam lawannya dengan pukulan dahsyat. Tenma takjub Shikigami bisa berubah bentuk. Ia penasaran apakah kupu-kupu Gyok Ageha juga bisa. Akan tetapi, Ageha berkata, ia tak bisa, ini pertama kalinya ia melihat transformasi seperti itu. Shikigami punya banyak variasi misterius. Ia menyarankan Tenma untuk waspada jika bertemu pengguna lainnya. Tenma kini sadar kekuatan Shikigami. Ia memutuskan akan memberikan semua drop XP pada anjing hitamnya. Karena Seiya dan Rimu sudah keluar Tenma, merasa tak ada alasan lagi untuk tinggal dan berniat pergi. Tepat saat itu sosok Iberia menarik perhatiannya. Tenma terpana melihat armor yang dikenakannya. Perlengkapan naga epik artefak terkuat peninggalan ayahnya untuk Iberia. Artefak itu punya kehendak sendiri dan memilih tuannya. Iberia berjuang keras demi armor itu yang menaikkan statusnya setiap menit. Namun jika dipakai lebih dari 15 menit, akan ada penalti yang harus ia tanggung. Jadi ia harus bergegas. Saat berhadapan dengan raksasa Iberia, tahu pengumuman tadi berasal dari Tenma. Ia bertekad tak akan menjadi beban bagi temannya. Bersama mereka adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Iberia melesat ke arah raksasa menembus pelindungnya. Dengan itu, tahap kedua pun berakhir. Fujihara mengumumkan hanya 10 besar dengan poin tertinggi yang akan melaju ke babak utama turnamen nasional. Peringkat 2 teratas akan mendapat hadiah istimewa. Aku yakin tak ada yang bisa melewati poin. Hanya hadiah itu pasti miliknya. Fujihara mengumumkan 10 besar dan papan peringkat itu membuat semua orang terkesiap. Semua terbelalak melihat jagoan kita meraih lebih dari 100.000 poin. Bahkan Jin Taiwa hanya dapat 60.000. Dengan skor itu, posisi pertama nasional sudah pasti dalam genggamannya. Satu raksasa api saja hanya bernilai 5.000 poin. Rimu tak habis pikir berapa banyak yang sudah dikalahkan pahlawan kita, namun Gu tak terima dirinya di posisi ketiga oleh orang yang namanya saja asing.
Seiya tertohok melihat jurang kekuatannya dengan Tenma. Ia merasa tak ditakdirkan untuk bertarung. Fujihara menyatakan kualifikasi provinsi usai. Tenma memimpin peringkat nasional dengan selisih 65.000 poin. Iberia tak bisa melihat wajah ayahnya, tapi ia tahu sang ayah pasti sangat bangga. Ia bersorak untuk temannya yang berhasil merebut posisi puncak. Namun ia juga bangga pada dirinya karena berhasil menjaga nama baiknya. Kualifikasi aliansi penyelamat ke-21 telah usai. Jagoan kita membopong temannya keluar dari arena. Sementara itu di tempat lain, di distrik selatan seorang petarung menggerutu karena harus pagi-pagi melihat kakek tua bermeditasi. Kawannya mengingatkan untuk menjaga sikap. Kakek itu adalah komandan selatan yang bisa melihat masa depan. Tapi petarung itu heran, kenapa mereka selalu diberitahu setelah penghalang terpasang. Jika Bargar bisa melihat masa depan, seharusnya ia tahu di mana monolit akan jatuh. Bargar hanya bisa melihat sedikit ke masa depan, tapi ramalannya 100% akurat membuatnya setara dengan Izumi. Tiba-tiba Bargar panik dan tersungkur. Saat ditolong ia berteriak, utara dalam bahaya. Monster bencana besar akan menyerang utara, salah satunya bahkan melebihi level 100. Statistik Tenma akhirnya tembus 1.500 poin. Padahal normalnya satu level hanya menambah 50 poin status. Itu berarti pahlawan kita setara dengan Awakener normal level 30. Kelincahan dan pertahanan tak terbatas karena skill pasif. Mana juga pulih terus berkat indera mana. Namun hanya kekuatan serangannya saja yang tidak bisa ia tingkatkan. Ia pun berpikir adakah cara untuk mengatasinya. Saat itu teman-temannya memanggil untuk makan malam. Ia menyingkirkan pikirannya dan akan mencari solusinya nanti. Di meja makan pahlawan kita tak melihat sosok Iberia. AGH bilang lukanya sudah sembuh, tapi Iberia kelelahan dan masih tertidur. Timut tak percaya Iberia menaklukkan kelas mimpi buruk yang bahkan tak bisa mereka kalahkan. Tiba-tiba sesosok bayangan muncul. Dia menyuruh Rimu menoleh ke belakang. Sosok tinggi itu juga membuat Rimu terperanjat. Iberia langsung melahap makanan dengan ganas. Rimu memarahinya karena mengagetkan dan makan di meja orang lain. Iberia meletakkan piringnya. Rimu mengira ia menantangnya berkelahi. Tapi ternyata ia hanya menghela napas lega setelah menyantap makanan enak. Tahu Rimu yang memasak Iberia menyuruhnya jadi koki saja karena ia lebih berbakat di situ. Tiba-tiba Izumi muncul dan bertanya apa ketakutan terbesar mereka. Rimu pun berpikir sejenak. Mimpinya adalah menjadi savior, mengumpulkan uang, lalu berkeliling dunia, menikmati kuliner. Karena itu, ia takut menjadi tua. Takut tak punya tenaga berkeliling dan indera perasaannya menjadi tumpul. Giliran saya bercerita. Ia lahir di keluarga dokter jadi tumbuh besar di rumah sakit. Sejak kecil, ia melihat banyak orang menderita karena berbagai macam penyakit. Pengalaman itu membuatnya trauma. Ia jadi sangat ketakutan meski hanya melihat orang terkena flu biasa. Pahlawan kita kini sadar kenapa saya lari saat dirinya bersin tempo hari. Izumi menjelaskan umur Awakener 2 kali lipat dari manusia biasa dan mereka juga jarang sakit. Jadi mereka tak perlu khawatir lagi, namun ketakutan Iberia adalah gagal di babak kualifikasi. Sekarang ia lulus, ia takut tak bisa lagi berjuang di sisi Tenma. Setelah mengaku, ia mendesak Tenma menceritakan ketakutannya. Di mata semua orang, sahabat mereka seolah tak punya rasa takut. Sang pahlawan pun mengaku sepeninggal orang tuanya, ia selalu cemas akan hari esok. Perasaan tak berdaya amarah dan sedih menguasainya sampai aku dan Rimu muncul di hadapannya. Di tengah tangisnya mereka menghampiri dan mengingatkannya untuk menatap langit indah daripada terus menunduk. Mereka menawarinya pengobatan jika sakit dan makanan untuk menenangkan semua kekhawatirannya. Kehangatan teman-temannya menariknya dari dunia negatif. Setelah itu, ia bertemu Sensei AGH dan Iberia. Itu membuatnya merasa telah menemukan keluarga. Pahlawan kita mengaku sudah lama tak merasa lega dan berharap momen ini abadi. Tapi di atas segalanya ia takut hidup sendiri. AGH tersentuh melihat sisi lembut sang pahlawan yang sangat berbeda dari aura dinginnya selama ini. Iberia tiba-tiba melompat memeluknya berjanji takkan pernah meninggalkannya seorang diri. Izumi menjelaskan bahwa pertanyaannya adalah sebuah ujian untuk melihat apa mereka akan menyesali jalan Savior saat bahaya datang. Karena seorang Savior tak boleh mengenal kata sesal. Ia mengingatkan semua gugur tanpa penyesalan adalah tujuan utama setiap Savior. Lalu ia menyuruh semua istirahat karena Kisaragi, dan Harino harus kembali besok. Keesokan paginya semua orang mengucapkan salam perpisahan. Iberia meminta Rimu memasak untuknya lagi. Melihatnya bersedih, sang pahlawan bertanya-tanya kapan mereka menjadi sedekat itu. Sang pahlawan sadar ingin menanyakan sesuatu padaku dan memutuskan bertanya di turnamen utama nanti. Tiba-tiba AGH berlari masuk bergegas membawa informasi rahasia dari benua selatan untuk Izumi. Ia memberitahu Izumi bahwa tingkat kerahasiaan intelijen ini sangat tinggi, hanya untuk Savior level 50 ke atas dan komandan. Izumi menyuruh AGH lanjut bicara karena dia percaya penuh pada sang pahlawan dan temannya. AGH mengungkap ramalan tetua Bargar, serangan monster bencana besar akan melanda benua utara dalam 3 hari. Tenma ragu, tapi temannya berkata Bargar adalah peramal terhebat dan ramalannya adalah takdir yang tak terelakkan.
AGH mendesak Izumi untuk segera meninggalkan benua utara. Izumi tahu ada alasan di balik serangan besar ini, dan merasa kemungkinan dialah target utamanya. Izumi mempertimbangkan untuk tetap tinggal di benua utara sebagai umpan, tapi AGH menentang pertempuran bukan keahliannya, dan dia tak seharusnya mengambil risiko untuk tinggal. Dia mendesaknya agar mengungsi ke benua tengah untuk saat ini. Pahlawan kita setuju dengan AGH, dan menawarkan diri untuk tinggal bertarung. Namun Izumi menolak mundur dan memberi Tenma tugas lain. Pahlawan kita berkeras melindungi gurunya adalah yang terpenting. Tapi Izumi menjelaskan ayah Iberia Aden adalah pengrajin terhebat di 5 benua. Akan gawat jika sesuatu menimpanya. Jadi Izumi menugaskan muridnya pergi bersama Iberia, dan menjaga Aden juga mengirim beberapa Awakener sebagai bantuan. Melihat Izumi sampai membagi pasukan, hanya demi ayah Iberia ia curiga Izumi, sengaja menjauhkannya dari medan perang. Izumi kemudian memberikan 3 permintaan pada AGH. Ia memintanya mengumumkan serangan pada penduduk, dan menyuruh Awakener level 50 ke bawah mengevakuasi mereka. Perintah lainnya beritahu para Awakener level 50 ke atas di benua itu untuk bersiap mencegat monster. Dia juga meminta Haiten datang ke distrik utara yang populasinya rendah agar tak membahayakan warga sipil saat dia berencana mencegat monster secara langsung. AGH melapor pada ayahnya bahwa semua beres dan Haiten akan segera tiba. Saat menyuruhnya pergi, dia menangkap jejak keraguan dalam ekspresi putranya. Ia langsung menyadari bahwa AGH sedang penasaran tentang satu hal penting. Kenapa dia mengirim Tenma ke Aden AGH tak bisa menyembunyikan penasarannya. Dan karena tak ada alasan untuk menghindar, dia pun memutuskan untuk menjelaskan. Dia memberitahunya bahwa mereka telah mengantisipasi kemunculan monster yang diramalkan. Monster yang levelnya bisa melebihi 100. Jika Tenma bertemu makhluk itu, dia terpaksa akan bertarung serius. Dengan begitu tanpa sadar, dia akan membongkar semua jurus yang ia miliki. AGH segera menyanggah menunjukkan betapa berbahayanya pemikiran itu. Membuka kemampuan terbaik. Tenma sama saja dengan memberitahu monster bencana kekuatannya. Memberi mereka waktu untuk menyusun strategi balasan, dan pada akhirnya tetap menghabisinya. Sang ayah lalu membagikan pengamatannya yang lain mengenai Tenma. Walau serba bisa serangannya terlihat kurang memiliki kekuatan penghancur murni. Menurut rumor di kalangan petinggi Aiden, memiliki artefak yang bisa meningkatkan kekuatan serangan secara drastis. Jika Tenma mendapatkan artefak itu, dia akan jadi seorang Awakener sempurna, menutupi satu-satunya kelemahan yang menghalanginya. Sekitar pukul 10 malam di hari pertama, ramalan monolit mulai berjatuhan di distrik utara, menandai dimulainya invasi di distrik utara 2. Tenma dan Iberia berlari menembus jalanan menuju ayah Iberia, sadar betul serangan monster bisa terjadi kapan saja. Tiba-tiba sebuah monolit jatuh dari langit. Serangan telah dimulai mendarat tepat di jantung kota. Tenma ragu apakah semua warga sudah berhasil dievakuasi. Jika monster muncul sekarang, korban pasti akan berjatuhan. Kepanikan menyebar. Warga berlarian menyelamatkan diri, persis seperti yang diramalkan tetua Bargar. Sementara itu, Tenma mengamati penghalang yang terbentuk di sekeliling. Dia kini dihadapkan pada 2 pilihan sulit. Menyelamatkan para warga sipil, Tapi tahu jika meninggalkan mereka, akan ada banyak korban. Atau fokus pada misi, tapi itu hanya akan memperlambat dan menjadi penghalang besar. Dia tahu ia tidak tega meminta Iberia untuk membantu evakuasi. Iberia jelas cemas pada ayahnya, bahkan tak meminta istirahat meski sangat lelah. Namun sebelum Tenma bersuara, Iberia justru menawarkan diri untuk menolong warga lebih dulu. Seketika mereka mengubah rencana, memutuskan untuk membasmi monster di kota ini sebelum melanjutkan yang lain. Di dalam kota golem api, level 21 telah muncul. Beberapa pahlawan berusaha keras menahannya, tapi level mereka terlalu jauh di bawah monster itu. Hal ini membuat situasi menjadi sama sekali tidak menguntungkan. Saling berpandangan, mereka sadar tak ada lagi yang bisa dilakukan. Satu persatu mereka kabur menyelamatkan diri kecuali seorang pengguna elemen air. Pria itu melangkah maju menghadapi sang monster. Rasa takut menjalari tubuhnya membuatnya nyaris gemetar. Tapi dia menolak untuk terlihat gentar. Dengan susah payah dia berhasil menjatuhkan monster itu sekali. Namun golem api itu bangkit kembali. Dengan raungan memekakan telinga, ia melepaskan gelombang api raksasa. Seketika semua orang sadar akan satu hal. Mereka semua akan terpanggang. Tepat saat harapan sirna Tenma muncul, dengan mudah ia menahan api yang datang melindungi mereka. Dia langsung menyuruh Iberia membawa warga ke tempat aman, sementara dia sendiri yang menghadapi monster itu. Warga menatap tak percaya pada dinding es pelindung itu, dan panik bertanya pada Iberia, apakah mereka adalah Savior Iberia? Dengan cepat menyangkalnya. Meskipun dengan percaya diri, dia bilang suatu hari akan melampaui Jin Taiwa. Para warga yang syok malah mencelanya, menyebutnya bocah, meski telah menyelamatkan mereka. Lalu perhatian mereka beralih pada pahlawan kita. Mereka melihat Tenma berdiri tegak. Seluruh tubuhnya terbungkus zirah es. Sejenak mereka bertanya-tanya apakah tubuhnya itu sebuah artefak. Beberapa waktu lalu, Izumi memperingatkan Tenma tentang bola hitam yang digunakannya. Kekuatannya memang besar, tapi waktu persiapannya terlalu lama.
melawan monster yang benar-benar kuat kecepatannya, bahkan tak bisa dibilang cepat. Jika serangan pertama meleset, musuh akan waspada membuat serangan kedua jadi jauh lebih sulit. Izumi menasihatinya untuk sebisa mungkin tidak menggunakannya, dan hanya mengandalkannya saat dia benar-benar yakin bisa menjatuhkan lawan dalam satu serangan telak. Kembali ke masa kini, Tenma sadar, menggunakan bola hitam di tengah keramaian hanya akan menarik perhatian yang tak diinginkan. Apalagi orang-orang sudah berbisik tentangnya sebagai awakener tingkat tinggi. Dia memutuskan hanya akan mengandalkan kekuatan fisiknya. Mengaktifkan gelombang petir, dia melesat ke udara dan melancarkan tendangan telak tepat ke kepala monster itu. Pukulan itu membuatnya terhempas ke tanah. Para penonton terdiam membisu. Monster bencana dikalahkan oleh sosok yang tampak seperti remaja biasa. Banyak yang menduga golem api itu sudah terluka parah. Namun para saksi mata tahu kenyataan yang sebenarnya. Sulit dipercaya golem api level 21 itu bahkan tak bisa menyentuhnya sama sekali. Hal ini membuat mereka semakin bingung mempertanyakan identitas Tenma yang sebenarnya. Setelah monster itu tumbang, Tenma dan Iberia segera menghilang dari lokasi kejadian. Para pahlawan yang lain hanya bisa terdiam, tak mampu memproses kekuatan dahsyat yang baru saja mereka lihat. Sambil berlari di sisi rekannya, Tenma merenungkan kembali pertarungan tadi. Fakta bahwa ia tak bisa langsung melumpuhkan monster selevel itu bukanlah pertanda baik. Jika ini baru permulaan bahaya yang lebih besar pasti menanti. Satu hal kini menjadi jelas baginya. Ia harus menjadi lebih kuat apapun caranya. Di sisi lain, Ibia terkesan dengan kecepatan temannya. Namun pahlawan kita merasa kecepatannya tak ada artinya tanpa kekuatan serangan. Iberia setuju dan memberitahunya bahwa ada cara untuk meningkatkan daya serang. Dia bilang gudang ayahnya penuh dengan artefak peningkat kekuatan. Ayahnya pasti akan memberikan satu, mengingat Tenma adalah murid Izumi yang hebat. Iberia membayangkan temannya yang penuh artefak dan mengajaknya segera ke rumahnya untuk menemui sang ayah. Pahlawan kita berpikir dia sudah memperlambat larinya. Tapi melihat temannya kehabisan napas, ia sadar Iberia kesulitan mengimbangi. Akhirnya pahlawan kita menggendongnya agar tenaganya tak habis dan langsung melesat pergi. Ibia menjerit panik karena kecepatan yang luar biasa. Tapi pahlawan kita memintanya bertahan karena mereka tak punya banyak waktu. Tak lama mereka pun tiba dengan selamat. Pahlawan kita heran kenapa ayah temannya tinggal di hutan lebat padahal kota lebih aman. Ibia menjelaskan ayahnya butuh ketenangan untuk berkonsentrasi saat membuat karyanya. Tapi ia mengingatkan temannya untuk tidak meremehkan pertahanan tempat itu yang penuh jebakan. Pahlawan kita kini mengerti sumber jejak mana yang ia rasakan. Temannya memastikan semua akan aman selama mereka di jalur. Tenma yakin bisa menghindari jebakan itu dengan indera mananya. Namun temannya yang terlalu percaya diri justru menginjak sebuah perangkap. Dia panik karena jebakan yang terinjak adalah jenis yang paling merepotkan. Pahlawan kita merasakan mana yang menguat dan tiba-tiba golem besi epik muncul di hadapan mereka. Dia terkejut sang pengrajin tua punya artefak humanoid. Golem besi itu mengayunkan lengan untuk menyerang Iberia. Tapi pahlawan kita melesat maju menangkis pukulannya. Saat berhadapan dengan golem itu, ia tahu kekuatan serangan artefak ini jauh di atasnya. Namun bola sejatinya yang menusuk bahkan tidak bisa merusak artefak tersebut. Karena artefak ini dibuat untuk melindungi ayah temannya. Ia bertanya cara menghentikannya. Iberia menyuruhnya mengincar batu karma di dada golem yang merupakan sumber kekuatannya. Pahlawan kita pun mengaktifkan gelombang petirnya. Meski kalah kuat, ia jauh lebih cepat. Dengan gesit ia memanjat lengan golem itu dan merebut batu karmanya. Tiba-tiba Iberia berteriak pada Yusuke untuk berhenti. Pahlawan kita terkejut melihat seorang pria mengayunkan senjata ke arahnya. Yusuke mengira mereka penyusup. Pahlawan kita heran bagaimana pria itu mendekat tanpa terdeteksi oleh indera mananya. Terlebih lagi ia kaget saat melihat pedang itu menghilang begitu saja. Iberia memperkenalkan temannya pada Yusuke dan mencoba menjelaskan lebih jauh. Tapi pahlawan kita langsung ke inti pembicaraan. Yusuke memberitahu sang pengrajin ada di belakang, namun suasana hatinya sedang buruk. Iberia dengan gembira memberitahu bahwa ia lulus kualifikasi menempati peringkat keempat di kelas mimpi buruk wilayah itu. Ia menagih janji ayahnya untuk memberinya artefak. Tapi, bukan artefak yang didapat melainkan sebuah tamparan. Ayahnya menyuruhnya mengembalikan perlengkapan naga yang telah ia ambil. Iberia berkilah hanya meminjam tapi ayahnya memarahinya. Mengenakan perlengkapan naga terlalu lama akan berakibat fatal. Ibria melangkah keluar dengan kesal, lalu pria tua itu menoleh pada pahlawan kita dan langsung mengenalinya sebagai murid Izumi. Pahlawan kita pun memperkenalkan diri dan mulai menjelaskan situasinya. Ia dikirim untuk melindungi sang kakek karena ada ramalan mengenai serangan monster dahsyat yang akan datang. Pria tua itu tahu bahwa Izumi punya standar yang sangat tinggi dan amat jarang mengambil murid. Hal itu membuatnya heran, mengapa Izumi memilih seseorang yang tampak biasa saja seperti pahlawan kita. Tiba-tiba mata pria tua itu terbelalak kaget menyadari bahwa level anak di hadapannya ini mungkin tidak pernah berubah. Pria tua itu menduga bahwa pahlawan kita
memalsukan statusnya menggunakan semacam artefak. Namun Tenma menyangkalnya. Saat itulah pria tua itu sadar kenapa Izumi menginginkan artefak tersebut. Ia memberitahu Tenma bahwa gurunya sangat lihai soal untung dan rugi dan selalu menuntut bayaran yang setimpal. Akan tetapi, pahlawan kita tidak tahu menahu soal bayaran itu dan hanya diperintahkan untuk menjaga sang kakek. Aiden menjelaskan bahwa ia dihubungi seseorang yang meminta artefak khusus sebagai imbalan atas perlindungan dari murid Izumi. Pahlawan kita tak masalah melindunginya tanpa bayaran apapun, tetapi pria tua itu bersedia memberikannya. Namun Aiden tetap bingung kenapa Izumi secara spesifik menginginkan sebuah produk gagal. Awalnya item itu diciptakan untuk memaksimalkan kekuatan serang seorang Awakener, tapi mendadak muncul sebuah retakan. Peringkat artefak itu menjadi tidak diketahui dan sebuah efek rusak yang misterius ditambahkan padanya. Efek rusaknya mengatur ulang tingkat kritikal setiap kali level pengguna naik, membuatnya sama sekali tak berguna bagi Awakener biasa. Pria tua itu bingung mengapa Izumi sampai meminta artefak ini. Tapi setelah melihat statistiknya, ia mengerti alasannya. Ia merasa pahlawan kita sangat spesial, meski tak tahu bagaimana ia bertambah kuat. Namun ia yakin artefak itu akan jadi sempurna untuk Tenma, yang levelnya tidak pernah meningkat. Jika ia terus mengalahkan monster bencana, tingkat kritikalnya bisa mencapai 100%. Di masa depan, serangannya akan menjadi 10 kali lipat lebih kuat. Pahlawan kita pun memakai kristal kritikal yang rusak itu. Tapi tingkat kritikalnya hanya naik jika ia mengalahkan musuh dengan kekuatan serang yang lebih tinggi yang tentunya sangat sulit. Jadi ia memutuskan mencari solusinya setelah selamat dari serangan ini. Aiden merasa artefak itu memang diciptakan untuk Tenma. Pahlawan kita pun mengucapkan terima kasih pada pria tua itu. Tapi Aiden merasa ucapan terima kasih tak perlu karena ia membuat artefak itu sambil mereka melawan para monster. Ia meyakinkan pahlawan kita bahwa monster takkan menyerang tempat terpencil ini kecuali lokasi mereka sudah bocor, lalu menyuruhnya beristirahat. Tiba-tiba sesuatu jatuh dari atas. Saat semua orang mendongak, mereka terkejut melihat sebuah penghalang hijau di langit. Hanya para panglima dari kelima benua yang mengetahui lokasi Aiden. Hal ini membuatnya bertanya-tanya, apakah batu monumen yang jatuh ini hanyalah sebuah kebetulan. Yusuke menyuruh semua orang mundur, tetapi pahlawan kita memberitahunya bahwa para monster bencana sudah bergerak ke arah mereka. Sang protagonis bisa merasakan sesuatu mendekat dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Para monster langsung menyerbu masuk, salah satunya mengayunkan cakar tajam ke arah Tenma, namun ia berhasil menangkap dan menebasnya. Tak peduli berapa banyak monster selevel ini yang datang, ia yakin bisa menghabisi mereka semua dengan mudah menggunakan ledakan teratai. Ia berpikir mungkin Yusuke juga bisa menahan ledakan teratai miliknya. Tetapi ia khawatir Aiden dan Iberia yang bersembunyi di gubuk akan ikut terkena imbas jika ia sembarangan menggunakannya. Pahlawan kita pun membereskan para monster itu dan segera mundur. Tiba-tiba ia merasakan gelombang sihir lain yang jauh lebih dahsyat saat lebih banyak monster menuju ke arahnya. Sementara itu, Raja Iblis Yamaraja melapor pada tuannya bahwa gelombang pertama pasukan perintis yang terdiri dari budak rendahan telah dikirim ke dunia manusia. Ia bertanya pada sang tuan siapa di antara 8 Raja Iblis yang akan dipercaya untuk memimpin pasukan utama. Akan tetapi, sang tuan berkata ia melihat sosok penting di dunia manusia melalui mata yang ia tinggalkan pada kunjungan terakhirnya, dan ia ingin mereka menangkap orang itu. Yamaraja bertanya apakah tugas ini juga akan diberikan pada salah satu dari 8 Raja Iblis. Tetapi sang tuan merasa level Raja Iblis akan menghancurkan mata yang ia tinggalkan dan memutuskan memberikan tugas itu pada seorang jenderal iblis. Adapun komando pasukan utama, ia akan memberikannya pada iblis pemakan kera karena sudah lama ia tidak mencicipi mangsa dari dunia manusia. Begitulah,